Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 51. Cermin Inferno A. Di kejauhan, di kegelapan hutan, Taniska dan Tony bersembunyi di balik pohon besar, mengawasi orang-orang di tempat kejadian. Tony mengerutkan kening dan berbisik, "Kakek, kamu tidak melarikan diri. Sebaliknya, mengapa kamu kembali ke tempat berbahaya ini dan melihat pertunjukan?" Mata Taniska masih melihat pemandangan itu, berbisik, "Aku sudah mendengar ada kemungkinan besar harta di Gua Iblis. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa di masa lalu. Sekarang karena begitu banyak orang membantu membuka jalan bagi kita, mengapa tidak datang ke sini dan melihat-lihat? Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik." Wajah merah muda Tony berkata dengan tidak sabar, "Bagaimana jika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik selain bertemu monster?" Taniska berbalik terkekeh, "Tidak masalah, kakekmu memiliki pendiri. Seni rahasia Master Jadeon tentang Earth Sinking, Water Sinking, Mile menyusut seni mistik yang tiada tara, pasti tidak akan memiliki masalah." Tony berkata pelan, "Bo, mereka jelas digunakan untuk melarikan diri jika penipuan itu gagal. Kamu menyebut seni mistik yang tiada tara itu." Taniska tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh cucunya, dia masih berbicara dengan bangga. "Bukankah kamu pernah membaca keberuntungan kakek sebelumnya? Kamu mengatakan dahi kakek montok, tanda uang di antara alis, garis kekayaan tebal, mereka adalah simbol dari keberuntungan besar. Hoho, malam ini itu akan menjadi kenyataan." "Tony, kakek sangat percaya diri dengan ketampilan ramalanmu." "Tony." Taniska terkejut ketika dia berbalik dan melihat pemandangan itu. Pada saat ini, Shao Danon sedang menyerang wanita lembut dengan tongkat api bersinar dengan cahaya hitam. Esensi murni. Bocah ini adalah Jadeon. Apa? Tony segera merasa tertarik dan juga melihat pemandangan itu. Kedua belah pihak bertarung dengan gelisah dengan suara keras iblis menjerit. Dia bertanya kepada Taniska, "Jadi dia memiliki leluhur yang sama dengan kita, apakah dia kuat?" Taniska menonton dengan penuh konsentrasi, senyum serakah hilang. Wajahnya tenang, alisnya berkerut, dia berkata, "Usia bocah ini belum tua, tapi kekuatannya sepertinya sudah mencapai level Yu King Realm, itu aneh." Tony melirik Taniska. Meskipun orang lain mungkin tidak tahu, dia tahu Taniska rakus akan uang, tetapi dengan pengalamannya, pengetahuannya tak tertandingi. Dia berkata, tidak menyadari bahwa dia berbakat. Taniska terdiam sesaat kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku pikir potensi bocah ini tidak buruk, tetapi paling tidak di atas rata-rata, jelas bukan jenius seperti Tuan Jedliff. Dari alasan dasar, dengan potensinya, dia seharusnya tidak bisa maju secepat itu dalam kultivasi." Tony tertegun, tidak bisa berkata apa-apa selain terus menonton adegan itu. Onara berteriak dengan marah di tanah dengan cahaya emas yang bersinar, menakuti para monster. Shao Danon bangkit di udara, menyerbu wanita cantik dengan tongkat api bercahaya hijau dan hitam. Wanita itu menatapnya dengan mata berair. Dia menembak lengan bajunya dan memblokir tongkat api. Mereka saling mengisi, hanya sesaat, mereka menjadi sangat dekat. Shao Danon terkejut. Wajah wanita yang sangat cantik itu hanya berjarak 1 kaki darinya. Aroma samar datang padanya. Dan mata yang menyentuh jiwa di malam hari seindah zamrud batu akik, mencerminkan sosoknya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi bergerak. Apakah kamu melihat, di dalam sumur?" Bahkan pada saat genting ini, suara wanita itu masih lembut dan indah, dengan lembut memasuki telinganya. Pikiran Shao Danon hampir diambil, tetapi tiba-tiba cahaya emas menyala di wajahnya dan menenangkannya. Roh rubah 3 ekor mengerutkan kening. Shao Danon berteriak dan terbang beberapa meter ke belakang, mendarat di sebelah Onara di tanah. Onara meliriknya, berkata dengan sedikit khawatir, "Kutukan iblis hexing ini cukup kuat, hati-hati." Jantung Shao Danon masih berdetak cepat. Dia mengangguk, mereka melihat ke langit,
melihat roh rubah 3 ekor masih berdiri di udara, gaunnya berkibar di antara angin seperti keindahan tiada tara dari sebuah lukisan. Sejauh ini, Taniska mengerutkan kening, terkejut berkata, kestabilan mental bocah ini sangat kuat. Dia bisa mempertahankan kesadarannya di bawah latihan 500 tahun roh rubah 3 ekor rubah kutukan keji. Tony melengkungkan bibirnya, jadi apa, tidakkah kamu melihat pria besar itu juga sama? Taniska berkata, apa yang kamu ketahui? Kultivasi lelaki besar itu berhubungan dengan Fua, dan Fua adalah semua tentang nirwana, mereka secara alami memiliki perlawanan terhadap kutukan heks yang mempesona. Tapi Jadeon adalah Dagos, mereka jauh lebih lemah di bidang ini. Dengan budidaya bocah ini, dia dapat memiliki stabilitas seperti itu, sangat langka. Betulkah? Tony berpikir sejenak, lalu kembali ke tempat kejadian. Roh rubah 3 ekor perlahan mendarat dari udara. Meskipun wajahnya masih tersenyum, matanya semakin berat. Dari pertempuran sengit yang baru saja dia lakukan dengan mereka, dia bisa melihat bahwa mereka tidak tua, tetapi kultivasi mereka juga tidak rendah. Dan lelaki besar itu sepertinya berasal dari cabang Fua, itu cukup menyebalkan. Pikiran pemuda lain secara tak terduga stabil. Bahkan kutukan hexing yang paling berguna pun tidak banyak digunakan di sini. Bab 7 Cermin Inferno B. Bilu berdiri di samping, akan bergerak. Tetapi melihat Sao Danon telah pulih, dia berhenti dan memperhatikan mereka dengan dingin. Cahaya bulan yang dingin melewati dedaunan dan jatuh pada sosok kesepian wanita lembut itu. Dengan sedikit kesedihan, dia menundukkan kepalanya, bulu matanya yang panjang seperti menutupi jantungnya yang rentan, tetapi juga seperti mereka mendengarkan suara hutan malam yang gelap. Dia berkata dengan lembut, aku tidak melakukan apa-apa kepadamu, mengapa kamu ingin membunuhku? Onara melangkah maju seperti harimau ganas, berteriak, iblis, kamu menyakiti orang-orang, menyebabkan kerusuhan untuk Laguna Kolektive, bukankah kamu seharusnya mati? Dia mengangkat matanya, menatap mereka. Angin, dengan lembut datang, meniup ujung bajunya. Kamu membunuhku, karena aku iblis. Dia menatap Sao Danon dengan dalam, bagaimana denganmu? Apa alasanmu? Sao Danon berkata tanpa berpikir, kamu melakukan banyak perbuatan jahat. Aku berada di jalur yang baik, aku akan menyingkirkan bahaya dari orang-orang tanpa ragu-ragu. Roh rubah 3 ekor terdiam untuk sementara waktu, lalu dia tiba-tiba tersenyum ringan, anak muda, berapa umurmu? Sao Danon terkejut, mengerutkan kening, mengapa kamu bertanya? Dia mengangkat tangannya, menyisir rambut hitam di pelipisnya dengan jarinya. Kata-kata itu, diberitahukan oleh tuanmu yang saleh. Iblis seperti kita sering berbahaya bagi orang-orang, kita harus disingkirkan, kan? Sao Danon mengerutkan kening, itulah tepatnya yang diajarkan oleh tuannya. Roh rubah 3 ekor melanjutkan, tetapi bagaimana jika aku mengatakan, kata-kata itu salah? Apa yang akan kamu pikirkan? Sao Danon mendengus, hendak bergerak. Tetapi pada saat itu, perlindungan antara dirinya dan Wan Renwang melintas di benaknya. Dia seperti dikejutkan oleh pencahayaan. Apakah itu yang aku tahu pasti benar? Apa hukum yang benar? Apa keadilan yang sebenarnya? Cermat! Tiba-tiba, Onara berteriak. Suara angin jahat tiba-tiba naik. Roh rubah 3 ekor tiba-tiba berlari ke arah Sao Danon ketika dia sedang melamun. Tangannya membentuk cakar. Onara meraung, hendak bergerak, tetapi pada saat yang penting itu, mata iblis yang tak terhitung jumlahnya bersinar dalam kegelapan. Para monster menyerangnya, dia tidak bisa menyisihkan waktu untuk mengkhawatirkan Sao Danon. Roh rubah 3 ekor menyadari bahwa Sao Danon adalah yang paling lemah di antara mereka, dia memutuskan untuk menggunakan monster untuk menahan Onara sementara dirinya menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyelesaikan yang lainnya. Cakar yang tajam hampir tiba di anak itu, bahkan dari jauh, mereka bisa mendengar tangisan. Tapi Sao Danon mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan roh rubah 3 ekor. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, tongkat hitam yang bersinar dengan lampu hijau muncul di antara Sao Danon dan dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, cakar tajamnya mengenai tongkat itu. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan seperti itu.
Tidak ada ledakan yang mengejutkan seperti yang mereka harapkan. Pada saat yang tampaknya membeku, wanita itu melayang di udara, jari-jarinya yang seperti cakar meraih tongkat api hitam itu. Kulit putih saljunya tiba-tiba kehilangan semua warnanya, begitu pucat hingga bahkan transparan. Di depannya, itu seperti pusaran iblis tanpa botol, berputar di bawah warna malam, akan menelannya dengan senyum mengerikan. Dia berteriak sedih ke langit, lalu terbang ke udara, berubah menjadi sosok putih dan akhirnya melarikan diri dari iblis seperti cahaya hijau. Dia mendarat jauh. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dengan ekspresi terkejut, galak, menatap pemuda itu, dan tongkat api yang berputar-putar di udara. Dari kejauhan, Tony tersentak masuk. Berbisik, Esper yang sangat kuat, apa ini? Kakek? Dia bertanya 2 kali, menyadari Taniska tidak menjawab. Dia menoleh padanya, melihat alis Taniska mengerutkan kening, juga terkejut. Tony terkejut, menarik Taniska, berkata, "Kakek, ada apa denganmu?" Taniska menggigil, bangun dari apa yang baru saja terjadi, wajahnya masih syok. Dia bergumam, "Siapa bocah ini, bagaimana bisa Jadeon memiliki murid yang begitu aneh?" Tony meliriknya, berkata, "Apa?" Taniska melihat pemandangan itu, berkata, "Esper anak itu sangat aneh." Ketika dia memanggilnya, energi jahat lebih kuat dari energi iblis rubah 3 ekor. Barang jahat seperti itu, bagaimana? Mulut Tony jatuh, berbalik ke tempat kejadian, tiba-tiba dia menangkap sesuatu dengan sudut matanya. Dia berbisik kepada Taniska, "Kakek, lihat wanita itu." Taniska kaget, mengikuti kemana Tony menunjuk, dia melihat wanita berpakaian hijau berair bilu, diam-diam berdiri di samping. Onara berada dalam pertempuran sengit dengan monster, tapi Bilu tidak repot-repot menatapnya, matanya tertuju pada Saudanon. Terutama ketika Saudanon memanggil tongkat api, penampilannya canggung, rasanya senang, dan juga khawatir, dan sepertinya ada keraguan juga. Sulit dikatakan apakah itu baik atau buruk. Taniska berkata setelah beberapa pandangan, "Wanita itu seperti tongkat api itu, apa yang kamu ya tahu?" Catatan 1, lihat. Tony penasaran, tongkat api apa? Taniska berkata, "Bocah itu." Tony tidak yakin. Aneh, mengapa dia menyukai bocah itu, dan aku tidak bisa melihatnya. Taniska memelototinya, hendak memberi pelajaran pada cucu perempuan yang tidak taat dan prematur ini. Tapi kemudian dia mendengar sesuatu terjadi, dia dengan cepat kembali ke tempat kejadian dan mengabaikan Tony. Dalam adegan itu, Saudanon melihat roh rubah tersentak, kesempatan seperti itu tidak bisa dilepaskan. Dia maju dengan tongkat api. Roh rubah 3 ekor mengerutkan kening, wajahnya semakin pucat. Melihat Saudanon menerjang ke arahnya, warna malam semakin gelap, angin semakin kencang, dan pada wajah lembut wanita itu, kedua alis cahaya itu saling mengunci. Dia berteriak pelan, jari-jarinya yang seperti batu giok putih terbentuk seperti pisau, diiris ke udara. "Ah!" Jeritan tiba-tiba itu seperti jarum menembus ke gendang telinga semua orang. Tak terhitung cahaya hantu keluar dari hutan hitam gelap. Di belakang wanita itu, gelombang-gelombang monster yang tak terhitung jumlahnya dengan tampilan mengerikan bergegas ke arah Saudanon, berteriak. Dalam sekejap mata, Saudanon hampir kewalahan oleh monster itu. Bab 7 Cermin Inferno C. Semua orang ketakutan, tetapi pada saat berikutnya, Saudanon menerobos kerumunan monster hitam dengan tongkat api. Ketika lampu hijau tongkat api lewat, tidak ada monster yang mau pergi dengan pengecualian ukuran yang lebih besar, yang lebih kuat masih bisa bertahan. Dengan ini, semua orang lebih terkejut. Saudanon melempar dengan kekuatan penuh, hatinya berkata dengan getir, "Tongkat kematian, ini ditempa dengan semangat dan jiwa yang membara, berdasarkan reaksi para monster. Apa yang dikatakan Wan Ren Wang sebagian besar benar." Roh rubah 3 ekor melihat banyak monster tidak bisa menghentikan Saudanon, wajahnya menjadi lebih pucat. Pada saat ini, Onara meraung dalam cahaya keemasan yang bersinar. Seperti iblis yang menjinakkan Fajra, matanya terbuka lebar, dia naik ke udara, dan menikam tanah lagi dengan tongkat shatterernya. Bang! Tembakan cahaya keemasan ke segala arah, kali ini jangkauan korup tanah lebih luas, mencapai hampir 3 meter,
iblis yang menghancurkan cahaya emas yang ditembakkan lebih terang, seperti penerangan dan guntur. Direngekkan para monster, banyak yang ada di sekitar Onara telah menghilang, sebagian besar sisanya takut pergi. Onara mendarat di tanah. Begitu tubuhnya yang besar mendarat, dia mengambil napas berat, jelas menggunakan kekuatan seni seperti itu menghabiskan banyak energinya. Tubuhnya kuat setelah semua, ia segera pulih. Meskipun dia masih sedikit kehabisan napas, dia segera berlari ke arah Saudanon setelah melihat sekilas. Roh rubah 3 ekor menangkap Onara sedang menerkamnya dengan matanya, sementara Saudanon tidak jauh, dia menginjak tanah, ingin menarik diri ke dalam kegelapan di belakangnya. Diharapkan, cahaya putih melintas dalam kegelapan, tiba-tiba gelombang putih bunga terbang-terbang, dengan ganas menembus udara. Roh rubah 3 ekor terkejut dan menahan langkahnya. Itu adalah wanita muda berpakaian hijau berair yang berdiri di samping, sekarang dia telah menyela rute penarikan. Salju seperti bunga terbang berangsur-angsur berkontraksi, berputar di sekelilingnya. Di bawah warna bulan yang dingin, itu terbentuk menjadi bunga kecil yang cantik, dipegang di antara jari-jarinya. Footstep datang dari belakang. Roh rubah 3 ekor berbalik dan menemukan Saudanon dan Onara telah tiba. Mereka membentuk segitiga, mengelilinginya di tengah. Monster kecil itu pergi, meninggalkannya sendirian. Dengan kesepian, dia diam-diam berdiri dan dikelilingi oleh manusia. Dia sedikit membuka mulutnya, dengan sedikit penyesalan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan sekarang, kecantikan lembut di wajahnya yang cantik tidak pernah pudar. Dia memandang Bilu, lalu ke Onara, dan akhirnya, matanya, selembut air, mendarat di wajah Saudanon. Saudanon bersiap. Dia tidak bergerak, sebagai gantinya, dia dengan lembut bertanya lagi, "Anak muda, apa yang baru saja kamu lihat di sumur, bisakah kamu memberitahuku?" Semua orang kaget. Mereka tidak tahu mengapa iblis itu begitu tertarik pada apa yang dilihat Saudanon di sumur. Saudanon belum berbicara, Onara sudah berteriak, "Kakak Sang, jangan jatuh ke dalam perangkapnya." Saudanon mengangguk dan setuju, tetap diam. Dia mengangkat tangannya, siap untuk mengisi daya. Roh rubah 3 ekor menatapnya, mendesah pelan. Saudanon tiba-tiba bingung. Air seperti cahaya bulan bersinar lembut. Wanita itu menundukkan kepalanya. Bulu matanya yang tipis menutupi matanya yang indah. Air seperti pandangan melambai. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, memasukkan tangannya ke pakaiannya, perlahan-lahan mengambil item. Semua orang menatapnya. Itu adalah item dengan ukuran setengah telapak tangan. Bentuk lingkaran. Di luar dikelilingi oleh cincin giok hijau yang jelas, itu bukan barang biasa. Di pusat cincin giok, itu adalah cermin kecil seperti benda irisan tipis merah, diukir dengan totem api aneh di tengahnya. Cincin giok mengambil sebagian besar ruang item itu. Di kedua sisi cincin giok, masing-masing memiliki selempang merah diikat ke cincin itu. Taniska tertegun, benar-benar terpana. Tony bisa merasakannya. Kakeknya belum pernah seperti ini sebelumnya, berdiri di sana seperti kayu. Dia sedikit takut dan menarik lengan Taniska, berkata, "Kakek, apa yang terjadi padamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?" Taniska menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan kosong, menatap esper aneh yang ada di tangan roh rubah 3 ekor, suaranya seperti rintihan, "Ini jelas harta, Incenseveli, yang paling penting, Inferno Mirror. Yang paling penting yang dan benda kebenaran dunia, dan senjata ilahi yang digunakan Incenseveli untuk bertarung melawan iblis selama ribuan tahun. Bagaimana ini bisa berada di tangan roh rubah itu?" Tony kaget, mau tidak mau melirik Inferno Mirror, berkata, "Apakah esper ini benar-benar sekuat itu?" Taniska mendesah panjang, bergumam, "Dunia benar-benar berubah. Seorang murid yang benar menggunakan esper dengan energi jahat yang sangat kuat, itu adalah alat ilahi di tangan iblis. Bo, aku pikir kamu berseru untuk sesuatu yang menarik." Tony berkata dengan jijik. Taniska berkata dengan marah, "Apa katamu?" Tony berkata, "Kata-kata usang seperti itu, kamu masih bisa mengatakannya tanpa memerah. Era apa sekarang, masih peduli baik dan jahat berbeda."
Lidah Taniska diikat, tidak bisa mengatakan apa-apa. Chapter 52. Gua Drake Gelap A. Mereka mengerutkan kening. Wanita menyihir mengeluarkan esper aneh ketika dia dikelilingi, dia mungkin akan bertengkar sampai mati. Semua orang tetap sibuk, kecuali Onara, yang berteriak dan maju ke depan dengan staf shatterernya. Sebelum Shao Danon mendapat kesempatan untuk mengatakan kepadanya, hati-hati, mata lembut roh rubah 3 ekor melirik Onara, dan perlahan-lahan mengangkat cincin giok dengan kedua seling merah, meletakkannya di depannya. Cincin giok sedikit berputar, memantulkan wajahnya. Cahaya bulan yang dingin bersinar di Inferno Mirror. Totem api kuno itu seperti hidup sekali lagi. Itu seperti manusia hidup seperti yang sebenarnya terbakar. Onara naik ke udara bersama staf shatterernya, berteriak, "Iblis, mati!" Dan pada saat itu, pusat cermin Inferno, tempat totem api berada, telah berubah menjadi merah, cerah, merah tua dari merah tua aslinya. Hanya dalam sekejap mata, api totem telah menyala oleh api ilahi. Api totem telah menjadi nyala api. Dengan wanita penyihir sebagai pusatnya, panas yang tak terlihat dengan ganas menyebar ke semua arah. Kecuali tanah tempat dia berdiri, semua tanaman dalam jarak 3 meter berubah warna menjadi coklat. Namun, tidak ada percikan api atau api. Shao Danon dan Bilu sangat ketakutan. Mereka tidak pernah bisa berharap roh rubah 3 ekor memiliki esper yang kuat. Onara, yang berada di udara, juga melihat apa yang terjadi. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan esper, tapi dia tidak takut. Tangan kanannya meraih lampu emas yang menyinari staf shatterer. Dia berputar, menyebabkan peluit, dan memukul tepat ke arah kepala roh rubah 3 ekor. Sementara staf itu sendiri masih di udara, debu sudah mengaduk di tanah. Tubuh rentan rubah 3 ekor tampak seperti akan tertiup angin kencang. Tapi dia tersenyum dingin, jari-jarinya dari kedua tangan terikat pada kain merah, mengarah ke Onara. Cermin Inferno yang terbakar terpantul di matanya seperti sepasang api yang mengamuk. Ledakan. Dalam ledakan besar, naga api ditembakkan dengan keras dari totem di pusat cermin Inferno, mengejutkan langit dengan kejernihannya. Seluruh tubuh dipenuhi dengan nyala api, mencerahkan hutan seperti hari. Onara terkejut. Naga api membesar dengan cepat. Itu hanya api ketika keluar dari Inferno, tapi sekarang kepala naga itu sudah 2 pria besar. Terutama panas yang keluar, cukup kuat untuk membuat seseorang ragu apakah itu bohong. Shao Danon dapat melihat dari bawah sana bahwa Onara, di bawah kekuatan naga api besar, rambutnya dari pelipis mulai menguning sebelum mereka bahkan dalam pertempuran. Bisa dibayangkan situasi apa yang dihadapi Onara. Tapi Onara terkejut tapi tidak gemetaran. Di bawah pesona kekuatannya, cahaya keemasan staf shatterer menjadi lebih terang, dipukul di kepala naga. Naga api itu meraung di udara, sepasang mata besar menembakkan 2 amukan api. Itu membuka rahangnya, meraih klub lonjakan besar. Cahaya emas dan merah tua menyebar dengan cepat dari pusat, bersamaan dengan itu guntur seperti ledakan. Onara bisa merasakan tongkat shatterer di tangannya begitu panas sehingga dia tidak bisa lagi memegangnya. Di bawah keterkejutannya, dia menggunakan semua kekuatannya dan mengeluarkan staf shatterer dari mulut naga. Naga api menari-nari di langit, meraung dan membuka rahangnya, menembakkan pilar api raksasa ke arah Onara. Onara meraung, kedua tangannya memegang tanda Inchanation, menempatkan staf shatterer di depannya, mengangkat dinding cahaya keemasan dan memblokir pilar api, tetapi tubuhnya didorong kembali oleh kekuatan yang perkasa. Shao Danon melihat Onara dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dalam bahaya, dia dengan cepat dan diam-diam mengangkat tongkat api, menembak naga api. Tetapi naga api tidak perlu melihat untuk menyadarinya. Memutar kepalanya, membuka rahangnya, pilar api lain keluar. Shao Danon tidak siap, tidak ada tempat untuk menghindari gelombang api. Dia mengertakkan giginya, menjaga sihir tetap tersalurkan. Tongkat api menyala dengan cahaya hijau, menghalangi pilar api. Pada saat ini, roh rubah 3 ekor mengeluarkan tawa panjang. Dia naik ke udara dan berlari ke arah keduanya dengan cermin Inferno bersinar cerah di tangannya. Shao Danon dan Onara bertarung melawan naga api, mereka berdua terkejut.
Bahkan Bilu, yang berdiri di belakang roh rubah 3 ekor, juga cukup terkejut. Di bawah situasi yang mendesak, dia berteriak, naik ke udara. Jari-jari tangan kanannya berputar, Heart Tending Flower berubah menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi langit, dan menyerang roh rubah 3 ekor dari belakang. Di tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya, tangan kiri Bilu diam-diam diletakkan di pinggangnya, memegang bel emas kecil di tangannya. Semangat rubah 3 ekor sepertinya tahu kekuatan Heart Tending Flower. Dia menghindari dan tidak menghadapinya secara langsung. Dan Bilu tidak mengejar, dia berlari ke Saudanon, berdiri di sebelahnya di udara. Saudanon mengangkat kepalanya, meliriknya. Dan mata Bilu juga tertuju padanya. Saudanon, entah kenapa, segera memalingkan wajahnya. Naga api masih pamar di langit. Namun, tanpa ragu-ragu, setelah Bilu menyerangnya, roh rubah 3 ekor melambaikan tangannya, memanggil kembali Inferno Mirror, lalu, dia berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke hutan yang gelap. 3 dari mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Sejauh ini, Taniska mengeluarkan desahan panjang, bagus, bagus. Tampaknya budidaya roh rubah 3 ekor tidak cukup, tidak bisa melepaskan kekuatan Inferno Mirror, tetapi hanya untuk menakuti anak-anak muda itu. Dengan kekuatan sejati Inferno Mirror, orang-orang itu dalam bahaya. Tony berkata dengan sedih, bagaimana kamu tahu kultivasinya tidak cukup? Aku tahu dia tidak dirugikan bahkan itu 1 lawan 3. Taniska memelototinya, berkata, apa yang kamu tahu? Inferno Mirror adalah item dewa kuno, sangat kuat. Legenda mengatakan pada tahap yang paling kuat, ia dapat memanggil naga wastelan, membakar semua dunia. Itu akan terjadi untuk mengubah orang-orang muda yang sombong itu menjadi kehampaan, bahkan abu. Tony mendengus, mengabaikannya, memutar kepalanya kembali ke tempat kejadian. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, berkata, kakek, sepertinya mereka akan mengejar. Taniska terkejut, dia dengan cepat berbalik dan menemukan Saudanon dan yang lainnya masuk lebih dalam ke hutan, di mana roh rubah 3 ekor menghilang, setelah mereka berdiskusi. Onara pergi dulu. Saudanon mengambil beberapa langkah dan menemukan Bilu tidak bergerak. Dia berbalik menghadap Bilu, hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti. Wajahnya agak merah. Bilu tersenyum, diam-diam memarahinya, lalu bergerak. Saudanon kaget, lalu menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Taniska tertegun, menginjak kakinya, berkata, anak-anak muda itu benar-benar tidak tahu tentang kematian. Roh rubah 3 ekor itu membawa Inferno Mirror di tangannya, namun mereka masih memiliki keberanian untuk mengejar. Tony menggigit permen lollipopnya, dia tidak pernah membuangnya, berkata dengan tenang, bukankah kamu senior hanya mengatakan sesuatu tentang budidaya rubah 3 ekor tidak cukup untuk melepaskan kekuatan penuh cermin Inferno? Jika demikian, itu seperti dia tidak memiliki Inferno Mirror. Apa yang akan ditakuti oleh anak-anak muda itu? Taniska diredam, seperti tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia mengingat sesuatu, dengan cepat berkata, cepat, kita harus pergi juga. Kali ini Tony yang terkejut, pergi? Kemana? Taniska berjalan dengan langkah cepat, berkata, tentu saja membunuh iblis. Tony mengikutinya dengan senyum dingin di wajahnya, berkata, di masa lalu, kamu bertemu dengan begitu banyak iblis besar, iblis kecil, bukan iblis besar dan bukan kecil, mengapa aku hanya bisa melihat kamu berlari, tidak pernah melihat kamu benar-benar membunuh mereka? Taniska memerah, berkata, kita yang paling penting bagi para pengembara adalah mengetahui keterbatasan kita sendiri. Kata-katanya belum selesai ketika dia berhenti berjalan. Perhatiannya tertuju tetapi sesuatu yang lain. Ikuti arahannya, Tony menemukan Taniska sedang melihat benda yang damai dan tidak bergerak sumur kuno. Bab 8 Gua Drake Gelap B. Pada saat ini, Saudanon dan yang lainnya sudah menghilang ke dalam kegelapan. Tak terhitung jumlah monster juga hilang. Hanya ada Taniska dan Tony yang tersisa di hutan. Cahaya bulan yang dingin menyinari sumur kuno, menyinari lumut dan bekas luka, dengan kesedihan dan kesepian. Taniska menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sana. Tony mengikuti di belakangnya.
Dia sedikit gugup, berkata, "Kakek, apa yang ingin kamu lakukan?" Taniska mengerutkan kening, berkata, "Aku harus melihat apa yang istimewa dari sumur itu." Mengapa roh rubah 3 ekor selalu bertanya kepada bocah itu tentang apa yang dilihatnya? Tony berhenti sekitar 3 langkah dari sumur. Hatinya agak takut. Sekelilingnya sunyi senyap, tapi dia bisa merasakan ada angin dalam kegelapan dan tak terhitung mata yang mengawasinya dari kegelapan. Taniska tiba di sebelah sumur. Dia mengangkat kepalanya, melihat sekeliling dan menemukan tidak ada yang aneh. Dia akan melihat ke bawah ke dalam sumur. Tony tiba-tiba dengan gugup berkata, "Kakek, hati-hati." Taniska meliriknya, tersenyum, tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian, dia melihat ke bawah, melihat ke dalam sumur. Tony menatap wajahnya. Ekspresi terkejut ditunjukkan pada wajah Taniska yang gugup dan serius, kemudian berubah menjadi kebahagiaan, tetapi kemudian berubah menjadi teka-teki. Dia mengangkat kepalanya, merenungkan. Tony melangkah maju, berbisik, "Kakek, apa yang kamu lihat?" Taniska mengerutkan kening, "Aku melihat tumpukan emas yang sangat besar." "Tony." Taniska berbicara pada dirinya sendiri, pantulan air sumur bukanlah sosok manusia, aneh. Ah! Tiba-tiba, Tony menjerit. Taniska terkejut, dengan cepat menoleh padanya. Tony juga melihat ke bawah ke sumur. Dia mengangkat kepalanya. Taniska tertegun sejenak, lalu bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Tony mengangkat bahu, berkata, "Tumpukan lollipop yang luar biasa." Taniska jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, ketika mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, Taniska berbisik kepada Tony, "Aku terus berpikir. Sumur ini mungkin adalah sumur-sumur legendaris. Saat bulan purnama, jika seseorang melihat ke bawah sana, mereka akan melihat orang atau benda yang paling dicintainya." Tapi aku masih tidak mengerti mengapa roh rubah 3 ekor terus bertanya kepada bocah itu tentang apa yang dia lihat di sumur. Tapi sekarang, aku benar-benar ingin tahu apa yang dilihatnya. Hutan tampaknya tidak besar dari luar. Tetapi ketika Saudanon dan yang lainnya ada di sana, di bawah warna malam yang luas, ada ilusi tentang keabadian. Mereka bertiga memanggil esper mereka sendiri, melakukan perjalanan dalam kegelapan, mengejar cahaya putih di depan mereka. Itu adalah jejak pelarian roh rubah 3 ekor. Namun diharapkan cahaya putih tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Dengan esper mereka, Saudanon dan yang lainnya tiba di tempat cahaya putih menghilang. Hutannya lebat, di pembukaan hutan, ada bukit kecil. Di sisi bukit, ada pintu masuk gua. Batu-batu di sekitar gua semuanya hitam. Tidak diragukan lagi itu adalah gua Drake kegelapan. Ketiganya berdiri di depan pintu masuk. Mereka saling memandang lalu berbalik ke gua. Pintu masuknya tidak besar, dan bagian dalamnya benar-benar hitam, memberi mereka perasaan tanpa akhir. Semburan angin dingin berhembus keluar dari gua, menghantam tubuh mereka dengan gigitan menusuk. Bilu mengerutkan kening, berkata, "Gua ini mengandung bahaya yang tidak terduga, dan esper di tangan roh rubah itu sangat kuat. Mungkin kita seharusnya tidak mengambil risiko." Saudanon meliriknya, sebelum dia mengatakan apa-apa, Onara sudah berbicara dengan keras, "Kakak Zhang, kita harus menyelesaikan ini. Jika kita menyerah dengan mudah di sini hari ini, roh rubah itu akan kembali nanti, menyebabkan lebih banyak bencana." Saudanon segera mengangguk, "Kakak si benar, mari kita masuk." Bilu marah, tetapi Saudanon berbalik, berbisik dengan sungguh-sungguh, "Ini benar-benar berbahaya di dalam sana. Saudara Si dan aku adalah sisi baik, itu adalah tugas kami." Kamu, dia berhenti, lalu berbalik, tetapi suara masih keluar. "Keamanan kamu penting, jangan menempatkan diri kamu dalam risiko." Meskipun Bilu tidak bisa melihat wajah Saudanon, dia bisa mendengar perawatan keluar dari hati sejatinya. Perasaan manis muncul di hatinya, tetapi dia masih berkata dengan dingin, "Aku bisa masuk jika aku mau, apa yang bisa kamu lakukan?" Saudanon kaget, tidak bisa mengatakan apa-apa. Onara melihat ekspresi aneh keduanya, dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Kakak Zhang, mari kita masuk." Saudanon menjawab, tidak bisa tidak mengintip Bilu lagi. Bilu mendengus, lalu bergerak di depan mereka dan memasuki gua Drake kegelapan.
Sao Danon terkejut, dan dengan cepat mengikutinya. Angin menjerit di sebelah telinganya. Onara pasti mengikutinya. Dalam kegelapan, bunga yang memuaskan di tangan Bilu perlahan-lahan menjadi cerah, cahaya putih lembut menutupi tempat 5 kaki di sekelilingnya. Dinding itu dipenuhi dengan batu-batu aneh yang gelap seperti tinta, sekeras baja, sangat dingin. Gua Drake kegelapan sangat mirip dengan gua taring di Gunung Kongsang. Jalan mengarah langsung ke bawah tanah, dan lereng lebih curam daripada gua taring. Mungkin itu karena penggalian penduduk desa, atau secara alami seperti itu. Mereka bertiga berjalan untuk sementara waktu dan mereka sudah berada jauh di bawah tanah, tetapi tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak seperti di Gua Taring di mana banyak vampir yang mengerikan tinggal. Ketika Sao Danon berjalan, hatinya kembali ke kenangan ketika dia berada di Gua Fang, dan ingat hari-hari ketika dia dan Bilu terjebak di dalam Gua Bloodrop di bawah Forsaken Abyss. Kemudian pada saat ini, Bilu tiba-tiba berhenti, menjerit pelan. Sao Danon berpikir itu adalah sesuatu yang berbahaya di depan. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Bilu. Bilu kaget, mengalihkan pandangan padanya. Tidak ada lagi jalan. Sebuah tebing terbentang di depan mereka. Tebing itu gelap gulita. Tetapi melihat dari jauh, tampak ada beberapa hantu api seperti benda yang bersinar dalam kegelapan yang dalam. Sao Danon terkejut, dan pada saat itu dia pikir dia kembali ke Forsaken Abyss. Tapi tempat ini jauh dari Forsaken Abyss. Hanya ukurannya saja itu jauh lebih kecil dari Forsaken Abyss. Sao Danon mengerutkan kening, menoleh ke Onara. Onara berjalan ke tepi, melirik, merenung sejenak lalu berkata, "Kakak Zhang, sepertinya kita harus pergi ke sana." Sao Danon mengangguk, "Kakak Si, kamu harus hati-hati." Wajah Onara serius, berkata, "Kamu juga." Lalu dia menunjuk jarinya. Staf Shatterer emas bangkit di depannya. Dia melompat di atasnya, mengambil napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan memutuskan. Sao Danon berbalik, memandang Bilu, tapi kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, mungkin akan berakhir seperti terakhir kali jika dia berbicara. Dia memanggil tongkat api dan mengikuti Onara. Bilu berdiri di belakangnya, tiba-tiba tersenyum, senyum itu dipenuhi sukacita. Cahaya emas, hijau dan putih perlahan turun dari tebing. Di sekitar mereka masih ada bebatuan hitam. Tidak ada suara lagi. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah semakin jauh mereka turun, suhunya tampak meningkat. Sama seperti itu, mereka memutuskan untuk jarak yang jauh. Dengan cahaya dari 3 esper, Sao Danon bisa mulai melihat sekeliling mereka. Tidak ada jalan setapak di sisi lain tebing itu kecuali tembok mati yang aneh. Dari tempat mereka berdiri, sepertinya itu adalah sumur kuno yang diperbesar ribuan kali. Itu terus menurun. Tiba-tiba, Onara berkata dengan tergesa-gesa, "Hati-hati." Sao Danon dan Bilu terkejut, segera waspada. Ada lubang kecil di dinding. Sepasang mata yang bersinar mengawasi mereka dari lubang. Onara memberi mereka tanda, lalu perlahan mendekatinya. Sao Danon dan Bilu menahan napas. Ketika mereka semakin dekat, di tempat gelap di mana itu tidak cerah untuk waktu yang lama, ketika cahaya keemasan staf Onara S. Shatterer menyinari lubang itu, mereka melihat seekor tikus kecil seukuran telapak tangan, dengan lubang ini sebagai rumahnya, ia membuka matanya mengawasi para pengunjung yang tidak disukai. Onara menggelengkan kepalanya dan kembali. Sao Danon dan Bilu saling memandang. Ketiganya tersenyum pahit, lalu terus menurun. Dan kemudian, situasi berikut adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. 1, 2, 3. Lampu hantu yang redup atau redup perlahan naik dari sisi mereka dan di sekitar mereka. Dalam kegelapan, ada juga banyak terengah-engah dan menderu. Bahkan di tempat tak bernyawa di Gua Drake kegelapan, di bawah tebing, begitu gelap sehingga tidak pernah bisa melihat matahari, ada banyak sekali kehidupan yang tak dapat dipercaya, tanpa diduga tinggal di sini. Dalam kegelapan telah mengambil kerudungnya yang kuno, dengan detak jantung yang aneh, mulai dari lubang tikus kecil itu, ketika mereka terus menurun, gua-gua dalam berbagai ukuran muncul. Untuk setiap beberapa kaki ada gua lain. Dan di dalam gua, ada semua jenis binatang yang beristirahat di sana.
Dari tikus, kelelawar, sampai siamang, macan tutul. Mengapa mereka berburu makanan sehari-hari? Itu hanya binatang yang mereka kenal. Tetapi ketika mereka semakin jauh, mereka terpana melihat seekor kepiting hidup dengan 4 cakar yang hidup di gua, kemudian seekor rakun lucu dengan 6 kaki, seekor babi seperti binatang buas dengan bulu harimau dan 2 tanduk. Spesies itu tak terhitung jumlahnya. Tak terhitung mata membentuk lautan hantu, menyaksikan 3 orang dalam cahaya. Sao Danon menjadi lebih terkejut. Dia tidak bisa tidak membayangkan jika teman lamanya di Jadeon Isa ada di sini, dengan hewan anehnya mengumpulkan kepribadian, mulutnya mungkin akan robek karena tawa. Chapter 53. Naga Api A. Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan sedang menonton 3 orang dalam cahaya. Hati Sao Danon merasakan cerewet. Dia menoleh ke Bilu dan Onara, menemukan bahwa keduanya tidak terlihat baik juga. Sepertinya tidak ada dari mereka yang pernah berada dalam situasi seperti itu sebelumnya. Tapi banyak sekali makhluk di sekitar mereka yang tidak bergerak untuk menyerang mereka. Kecuali untuk beberapa geraman yang keluar dari macan temperamen buruk, mereka pada dasarnya tidak memiliki gerakan, hanya diam-diam menonton. Mereka terus memutuskan. Setelah sekitar 4 atau 5 meter, Sao Danon tiba-tiba menemukan jumlah mata semakin sedikit, namun, rasanya seperti mata menjadi lebih besar. Dia mengerutkan kening, diam-diam mendekat ke dinding. Di bawah cahaya tongkat api, seperti yang diharapkan, jumlah gua di dinding jauh lebih sedikit. Namun, ukuran gua setidaknya 2 kali lebih besar. Hampir semua gua setinggi pria. Sejalan dengan itu, makhluk yang hidup di dalam gua lebih besar, jauh lebih agresif. Taring dan cakar yang tajam, penampilan mengerikan, benar-benar merayap orang. Babi kepala beruang yang lebih agresif meraung dan mengayunkan cakarnya ketika Sao Danon dekat, hampir memukulnya. Sao Danon terkejut. Dengan cepat menggerakkan espernya mundur beberapa meter. Bilu dan Onara mendengar suara itu, keduanya menoleh padanya. Sao Danon berbisik, sepertinya binatang buas di sini lebih agresif. Kita harus lebih berhati-hati. Bilu dan Onara mengangguk dan mengambil tindakan pencegahan. Selain itu mereka akan diserang oleh binatang buas jika mereka mendekati dinding, mereka bertiga tidak menerima gangguan. Meskipun binatang-binatang itu tampak agresif, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, oleh karena itu mereka hanya dapat tinggal di gua mereka. Sementara Sao Danon fokus pada mengendalikan terbangnya, pikirnya, karena binatang buas itu tidak bisa terbang di dinding. Bagaimana mereka mendapatkan makanan mereka? Seperti ini, 3 dari mereka memutuskan untuk beberapa meter. Dari gua Drake gelap ke sini, mereka setidaknya ratusan yard di bawah tanah. Tapi dari sini, di lubang hitam hantu yang besar ini, kecuali cahaya yang keluar dari mata makhluk-makhluk aneh di sekitar mereka, masih tampak tak berdasar. Dan itu berbeda dari pengalaman masa lalu mereka. Di jurang yang dalam ini, mereka tidak merasa kedinginan, tetapi sebaliknya. Suhu di sini jauh lebih tinggi dari permukaan gua Drake gelap. Sao Danon bisa merasakan dia berkeringat. Dan di sekeliling mereka masih gelap, tanpa tanda api, sangat canggung. Onara mengemudikan espernya, perlahan melambat, tiba-tiba dia mengutuk, Gela Ozi, catatan 1, rubah sialan itu, benar-benar dapat menemukan tempat aneh seperti sarang. Sao Danon tidak menanggapi, tetapi Bilu terkikik. Tawa itu jelas dan menyenangkan. Meskipun dia merendahkan suaranya, tapi itu masih bisa terdengar di tempat sepi ini. Sao Danon menatap Bilu. Di dalam cahaya putih lembut dari bunga yang membesarkan hati, senyum Bilu seperti bunga, lembut di antara kedua alisnya. Dia juga bisa merasakannya dan menoleh ke arah Sao Danon. Mata mereka bertemu. Jantung Sao Danon melompat dan dengan cepat memalingkan wajahnya. Mereka terus memutuskan, segalanya mulai berubah. Gua-gua masih semakin besar, makhluk-makhluk di dalamnya juga lebih besar, dan mencapai ukuran lebih besar dari manusia normal. Tetapi mereka bertiga terkejut menemukan bahwa sebagian besar gua itu kosong. Udara segar telah berubah menjadi sedikit berdarah. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tanda kewaspadaan di mata mereka. Namun, ini tidak memperlambat mereka.
Dalam kegelapan tak terbatas di bawah kaki mereka, sesuatu, seperti bintang, atau seperti percikan, telah bersinar. Di atas jurang, Taniska dan Tony akhirnya tiba di tebing dengan obor dan hati yang gelisah. Melihat tidak ada lagi jalan dan jurang yang dalam tak terukur, lidah Taniska diikat, tidak bisa mengatakan apa-apa. Meskipun Tony telah berkeliaran di seluruh dunia dengan kakeknya sejak muda, dia masih muda, berada dalam gua Drake gelap yang begitu gelap dan sunyi, dia agak takut, dia melirik ke bawah ke jurang yang dalam kemudian segera menyusut kembali, berbisik kepada Taniska, "Kakek, apakah kamu punya ide bagaimana cara ke sana?" Taniska memutar matanya, "Kami tidak tahu kultivasi, dan tidak menyiapkan tali, ini benar-benar buruk." Tony merasa lega, menepuk dada, "Bagus, bagus." Taniska memelototinya, "Bagus untuk apa? Mungkin ada gunung emas, perak, batu akik, zamrud menunggu kita di sana." "Ini benar-benar kehilangan yang hebat." Nada suaranya sangat sedih. Tony mendengus, menggigit permen lollipop di tangan kanannya, berkata, "Gunung emas dan perak, aku akan mengatakan mungkin ada gunung mayat dan tulang yang menunggu untukmu." "Bagus, sekarang karena kita tidak bisa ke sana, kita lebih baik keluar. Jika kita bertemu dengan satu atau dua monster, kamu murid generasi ke-13 Master Jadeon yang terkenal akan membuat leluhur kamu kehilangan semua wajah mereka." Taniska berkata dengan marah, "Omong kosong, bagaimana aku Taniska akan kehilangan leluhurku?" Sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba angin menjerit di gua yang sunyi dalam kegelapan. Dua sinar cahaya melintas, dalam sekejap mata, mereka tiba di depan mereka. Bab 9 Naga Api B. Teriak Taniska, tangan kanannya menarik Tony kepadanya sementara tangan kirinya memegang jimat kuning, hendak melarikan diri. Tapi dua sosok muncul dari cahaya, mereka secepat bayangan, sebelum Taniska bisa mulai casting, item sudah ditempatkan di sebelah leher Taniska. Dia ketakutan tetapi tidak bisa mengeluh. Sesaat kemudian dia menyadari bahwa hidupnya tidak diambil, namun barang di lehernya tidak dilepas. Dia membangkitkan keberaniannya dan memandang kedua orang itu. Mereka adalah satu pria dan satu wanita. Laki-laki itu tampan dan perempuan itu cantik. Mereka 1 yard jauhnya dari Taniska, tetapi pria itu sudah mengirim penguasa batu giok yang hangat di sebelah leher Taniska. Wanita cantik itu juga mengendalikan pedang hijau yang menghentikan Tony. Tony yang malang ketakutan. Wajahnya pucat. Tangan kanannya memegang permen lollipop, mulutnya menangis keras. Saudara monster, jangan makan aku. Aku kecil dan tidak punya banyak daging, tidak enak. Jika kamu mau, kamu bisa makan kakek aku." Taniska hampir jatuh ke tanah, berkata dengan keras, "Bodoh Yatou, aku benar-benar membesarkanmu tanpa apa-apa. Dari hari-hari biasa aku tidak bisa melihatnya, sekarang di saat kritis ini, kamu mengkhianati kakekmu." Tony berkata dengan berlinang air mata, "Kakek, jangan salahkan aku. Setidaknya setelah kamu mati, kamu masih punya aku untuk membawakanmu permen lollipop." Taniska berkata dengan marah, "Sampah, aku benci benda lengket yang manis itu seumur hidupku. Hal-hal seperti ayam pengemis, atau ikan mei kukus akan lebih baik." Tony mengangguk, "Kakek, aku mengerti, kamu bisa tenang." Taniska lega, "Sekarang lebih baik, aku bisa lega ketika aku pergi." Tunggu. Kemudian dia tiba-tiba menyadari, alisnya terangkat, "Bodoh Yatou, mengapa aku harus lega? Pergi kemana?" Tanpa sadar, aku mendengarkan omongan Taniska yang terus-menerus menjengkelkan pada Tony, dan melihat ucapannya yang tak ada habisnya, makhluk surgawi seperti pria dan wanita keduanya mengerutkan kening, saling memandang, lalu mengambil kembali esper mereka. Perempuan itu berkata, "Shixiong, aku melihat mereka tidak memiliki energi iblis, mereka tidak terlihat seperti iblis." Pria itu berkata, "Benar." Lalu dia menoleh ke Taniska, berteriak, jika tidak melakukannya dia tidak bisa menghentikan pidato panjang Taniska, "Siapa kamu?" Taniska terkejut, segera kembali ke ekspresi tenang, berkata, "Hoho, orang tua dan cucunya tahu ada iblis mengamuk di sini, jadi kami datang ke sini untuk menangkap iblis demi orang-orang." Tony tertegun, dia menatap kakeknya, Taniska tenang dan normal.
Tetapi pria itu memandang mereka, tersenyum dingin. Aku melihat kultivasi kamu hanya dasar, bahkan mungkin bukan lawan bagi iblis kecil. Kamu benar-benar punya nyali untuk datang ke tempat berbahaya di sini, mungkin kamu harus kembali saat itu masih dini. Wajah tua Taniska memerah, berkata, iya, iya. Lalu bawa Tony keluar. Setelah yang tua dan yang muda menghilang dalam kegelapan, lelaki itu memandangi tebing di depan, berkata, Shimei, sepertinya kita harus pergi ke sana. Wanita cantik itu berkata, iya, kali ini benar-benar surga memberkati kita, memberitahu kita roh rubah yang tersisa bersembunyi di gua Drake kegelapan. Jika kita bisa menyingkirkan roh rubah, lacak kembali cermin Inferno, junjungan kita akan menjadi sangat tersanjung. Lelaki itu tersenyum ringan, perselingkuhan ini sebaiknya tidak ditunda, kita harus pergi sekarang. Kemudian, cahaya bersinar, pria dan wanita itu pergi ke jurang maut seperti penerangan. Tetapi di tebing, dalam kegelapan, Taniska dan Tony perlahan keluar. Mereka tidak pergi jauh. Alis Taniska mengerutkan kening, merenung sejenak, katanya kepada Tony, kedua anak muda itu memiliki potensi yang sangat bagus, sangat terlatih. Aku melihat lengan baju mereka dijahit dengan gambar api. Mereka mungkin adalah murid-murid Dupa. Tony terkejut, Dupa. Taniska mengangguk, Incense Valley sangat kuat. Mereka berdiri berdampingan dengan Jadeon dan Skysong sebagai tiga pemimpin Good. Mereka memiliki banyak orang kuat. Aku telah mendengar mereka mendapatkan dua murid yang luar biasa baru-baru ini, mereka adalah pria dan wanita. Laki-laki adalah Lisu, perempuan adalah Yanon. Berdasarkan esper mereka, mungkin itu mereka. Tony menatap tebing, berkata dengan cemas, tiga orang yang baru saja pergi ke sana. Taniska mengangkat bahu, menarik Tony keluar gua, bergumam, kami tidak bisa membantu mereka. Malam ini penuh sesak, kami tidak bisa mendapatkan apapun yang baik. Sayang sekali. Tony tertawa pelan, tidak berbicara dan mengikuti Taniska. Tebing itu gelap gulita, sosok Lisu dan Yanon sudah pergi. Shao Danon berada di kegelapan, kecuali suhu yang tinggi, dan menatap binatang buas yang aneh, dia merasa telah kembali ke Forsaken Abyss. Gua-gua di sekitar mereka semakin besar. Tinggi gua hampir mencapai 2 orang. Binatang buas di dalamnya juga lebih agresif, ukurannya lebih besar. Namun, jumlah gua kosong juga lebih banyak, dan bau darah di udara semakin bertambah. Terlebih lagi ketika dia memutuskan, dia bisa mendengar suara mengunyah yang lembut, seperti binatang buas besar yang tidak diketahui menelan makanannya, sangat menyeramkan. Ketika lendir semua orang diperketat, hampir bisa mendengar detak jantung mereka sendiri, tiba-tiba, Shao Danon merasakan gelombang angin kencang bertiup lewat di bawah kakinya dalam kegelapan. Itu seperti tindakan karena insting, tongkat api mengikuti kehendaknya dan dengan cepat bergerak 3 kaki ke samping ketika angin menyentuhnya. Pak! Sebuah tamparan keras, memantulkan sedikit cahaya, tentakel besar yang tak tertandingi keluar dari kegelapan, sangat menabrak dinding di samping Shao Danon dalam gelap gulita yang gelap seperti cambuk. Dindingnya terkejut, debu diangkat, batu-batu berjatuhan. Beberapa saat kemudian, tangisan sedih datang dari dinding. Shao Danon dan yang lainnya terkejut. Mereka berbalik dan menemukan iblis seperti tentakel besar masuk ke salah satu gua besar di dinding. Setelah beberapa berkedut, itu keluar. Shao Danon terengah-engah. Setelah gelombang angin dipenuhi dengan bau darah masa lalu, harimau gigi saber 5 mata besar tertangkap oleh tentakel yang sangat besar, diseret keluar dari gua. Meskipun harimau gigi saber 5 mata mencoba untuk melawan, dibandingkan dengan tentakel yang luar biasa besar, itu kecil seperti bayi. Setelah tentakel menangkap harimau, ia segera menyusut kembali ke dalam kegelapan dasar, menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan tangisan menyedihkan dari harimau yang tak berdaya di belakang. Bab 9 Naga Api C. Mereka bertiga kaget, mereka menjadi pucat, terutama Bilu. Dalam kegelapan yang berat dan tak berdasar, bisa ada banyak hal mengerikan yang bersembunyi. Setelah beberapa saat, Onara batuk, hendak bicara, tetapi mata Bilu yang tajam melihat sesuatu, dengan cepat berteriak, di sana, hati-hati. Shao Danon dan Onara terkejut lagi, dengan cepat menunduk.
Dalam kegelapan di bawah mereka, api menyala. Tepat dalam sedetik suhu ruang sekitarnya naik tiba-tiba, api semakin besar, mengikuti angin kencang dan gelombang panas. Saat semakin dekat, mereka dapat dengan jelas melihat apa itu. Mereka ketakutan. Itu adalah naga api, berteriak ke langit, menerjang ke udara dengan kemarahan dari jurang bawah tanah. Penampilan naga api sangat mirip dengan naga api yang dipanggil dengan Inferno Mirror oleh roh rubah 3 ekor. Tetapi naga api pada saat ini jauh lebih unggul daripada naga api sebelumnya di tanah dalam hal ukuran dan kekuatan. Meskipun mereka memiliki pertanyaan ini, saat ini bukan saatnya untuk bertanya. Naga mengerikan dan gelombang panas akan tiba di depan mereka, tak terbendung. Mereka buru-buru berpisah dengan esper mereka, dan menghindari pemogokan. Cahaya esper melotot, melindungi pemiliknya. Tapi naga itu terlalu kuat, ia segera menekan aura esper. Sao Danon dan yang lainnya didorong kembali oleh gelombang panas raksasa. Sesaat kemudian, mereka menabrak dinding. Kekuatan yang disebabkan oleh naga saat terangkat ke udara mengejutkan. Punggung Sao Danon mengenai dinding yang kokoh, begitu menyakitkan hingga matanya menghitam sesaat. Tapi dia cukup beruntung, setelah dia sadar kembali, dia melihat tubuh besar Onara jatuh tepat ke sebuah gua. Dan sangat disayangkan, raungan binatang buas segera keluar dari gua. Sao Danon terkejut, dan akan bergegas maju untuk membantu. Tapi Onara berteriak, lalu beberapa poni di gua, cahaya keemasan menyala, lalu tubuh besar terlempar keluar. Itu adalah binatang lain yang tampak aneh. Dari tampilan itu muncul bahkan jika itu masih hidup, itu tidak akan bertahan lama. Sao Danon merasa lega. Pikirannya berpikir bahwa nama Onara benar, dia benar-benar lebih keras daripada batu. Onara, Situo. Forum terlalu sensitif, berarti rock dalam bahasa Cina. Dan pada saat ini, naga yang naik berputar dalam lingkaran, lalu meluncur turun seperti badai yang dahsyat. Biaya ini dari tinggi ke rendah bahkan lebih kuat. Sao Danon mengertakkan gigi, memegang mantera. Dia dengan cepat memindahkan satu halaman ke samping dan menghindari naga yang mengerikan itu. Tangan kanannya menunjuk, tongkat api menembak leher naga itu. Naga itu mengerang, matanya yang berapi-api berubah, dan kaki depannya yang besar terangkat, menghentikan cahaya hijau tongkat api. Wajah Sao Danon memucat. Dia bisa merasakan gelombang panas yang membakar datang kepadanya, tetapi dia bisa lakukan sekarang sedang berjuang untuk bertahan. Teriakan lembut dikeluarkan. Di dalam jurang di bawah cahaya naga yang menyala, sosok hijau berair melintas. Bilu mengambang di gaun hijau berairnya. Bunga yang menghiakan hatinya melotot dengan cahaya putih. Hujan bunga memenuhi langit, mendarat di kepala naga. Roar, di tengah amukan api, naga mengeluarkan erangan lagi. Cakar kanannya berayun, segera hujan bunga putih didorong mundur 3 kaki. Tapi Sao Danon dan Bilu menggabungkan kekuatan mereka, dengan cepat mendorong naga api ke satu halaman, dan bertemu Onara yang baru saja bergegas keluar dari gua. Onara melihat Sao Danon dan Bilu bertengkar sengit dengan naga besar. Mereka dikelilingi oleh api, meskipun mereka memiliki perlindungan esper mereka, wajah mereka memerah. Mata Onara terbuka lebar, melompat ke udara dan menyilangkan kaki di udara. Kedua tangannya mengangkat tongkat Shatterer. Cahaya emas bersinar, seluruh klub berduri hampir transparan dengan cahaya emas. Onara sendiri hikmat, seperti biksu Buddha. Mata Onara tiba-tiba terbuka, seperti fajra lurus yang kuat, ia berubah menjadi cahaya emas cepat, menembus udara. Dalam ledakan keras, seluruh staf Shatterer dimasukkan ke dinding yang keras. Seketika, baja keras yang awalnya terbuat dari baja rusak, daerah itu hampir 4 meter. Vena terangkat ke wajah Onara, nyaris seperti mengerikan. Noda darah tipis keluar dari mulutnya, tetapi staf Shatterer bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. Dia berteriak, cahaya emas berkontraksi, terbentuk menjadi cahaya emas besar, menembak ke kepala naga. Kekuatan serangan ini tidak kecil, itu adalah gabungan dari semua kekuatan di tubuh Onara. Meskipun naga itu sangat galak, tetapi dipukul di kepala, dan ditambah serangan gabungan dari Sao Danon dan Bilu, naga itu menjerit panjang, teriakan mengejutkan bumi.
Pada akhirnya, itu tidak bisa bertahan dan dengan cepat jatuh ke dalam kegelapan di bawah ini. Setelah serangan yang sukses ini, tubuh Onara bergoyang. Wajahnya memerah, hampir jatuh. Untungnya Sao Danon memperhatikan penampilan Onara yang tidak biasa. Dia segera bergegas ke sisinya dan meraihnya. Onara kemudian dapat menenangkan tubuhnya. Sebelum mereka sempat mengatur napas, Bilu berteriak dari atas, dia bergegas ke bawah. Sao Danon ngeri saat melihat iblis seperti tentakel besar telah kembali. Kali ini mengenai mereka berdua dari atas kepala mereka. Angin menerpa wajah mereka. Napas Onara belum kembali, Sao Danon tidak siap, ketika mereka akan mati di bawah tentakel besar itu, sosok Bilu muncul di hadapan Sao Danon. Bunga hairtending di tangannya berubah menjadi 6 bunga, melingkari bunga yang terletak di tengah. Setiap bunga terhubung dengan cahaya putih murni, dengan penampilan roda putih. Sao Danon ingat bahwa Bilu menggunakannya ketika dia membela diri melawan Abyssal Viper di bawah Forsaken Abyss. Jelas bahwa makhluk tak dikenal dalam kegelapan dipenuhi dengan kekuatan luar biasa seperti Abyssal Viper. Meskipun tidak sekuat Viper Abyssal, pemogokan itu tidak segera menghancurkan roda putih seperti Abyssal Viper hari itu. Tubuh Bilu sangat terkejut, dia didorong ke bawah dan hampir ditelan oleh kegelapan yang tak ada habisnya. Bas berdering di otak Sao Danon, api naik di matanya. Dengan kekuatan yang datang dari tempat yang tidak diketahui, tanpa berpikir, dia membohongi Onara, dengan cepat terbang ke bawah. Lampu hijau tongkat api menyala, dengan cepat dia menyusul tentakel besar dan Bilu yang mengerikan itu. Bilu berjuang, tekanannya sama beratnya dengan gunung. Ketika dia akan kehilangan kendali, dia tiba-tiba menemukan Sao Danon muncul di sebelahnya, dia berteriak terkejut, pergi. Sebelum dia bisa selesai, Sao Danon sudah maju ke depan dengan tongkat api, sangat memukul tentakel besar yang terletak di atas Bilu. Di daerah di mana tongkat api mengenai tentakel, itu berhenti berkembang. Kulit halus menjadi kering secara instan. Tentakel segera mundur karena kesakitan. Tekanan itu hilang dari Bilu. Dia melihat Sao Danon datang menyelamatkannya dengan gegabah, dia senang, tetapi juga khawatir. Namun, sebelum dia bisa berbicara, wajahnya menjadi pucat lagi. Tentakel besar muncul kembali dalam kegelapan. Kali ini diam-diam pergi di bawah Sao Danon. Sao Danon tidak sadar, dia ditangkap oleh tentakel raksasa, ditarik ke dalam kegelapan. Bilu dan Onara sangat ketakutan. Tanpa bicara, mereka mengejar. Chapter 54 Strange Beast A. Tidak lama setelah Bilu dan yang lainnya pergi untuk mengejar, tempat kegelapan yang baru saja melewati pertempuran sengit telah kembali dengan damai. Kemudian jeritan angin terdengar dari atas, lampu putih dan lampu hijau turun, mereka berhenti, lalu seorang pria dan wanita muncul dari lampu. Mereka adalah Lisu dan Yanon dari Incense. Kejutan muncul di wajah tampan Lisu. Dengan bantuan cahaya esper, dia melihat sekeliling, memberitahu Yanon, Shimei, tidak pernah bisa berharap di sarang roh rubah akan ada keajaiban seperti itu. Wajah Yanon juga menunjukkan keheranan, mengangguk, iya, aku belum pernah melihat tempat seperti itu di masa lalu. Banyak binatang buas aneh di sini mungkin tidak pernah dikenal dunia. Dia terdiam, lalu berkata pelan, Shixiong, tempat ini jahat. Aku khawatir jalan di depan akan sangat berbahaya. Kita harus hati-hati. Lisu dengan ringan tersenyum, dengan bangga dia berkata, istirahat saja meyakinkan Shimei, roh rubah ini hanya 500 tahun kultivasi. Tidak perlu khawatir. Yanon tersenyum, Shixiong, dengan bakat dan kultivasimu yang superior, tentu saja kamu tidak takut pada iblis itu. Tetapi jika iblis rubah 6 ekor, itu dengan roh rubah 3 ekor, dengan ribuan tahun pengalamannya. Budidaya, mungkin ada sedikit kesulitan. Lisu melirik Yanon, tersenyum, tiba-tiba berkata, Shimei, meskipun kamu mengatakannya dengan baik, hatimu mungkin khawatir tentang Shixiong ini akan berjalan dengan ceroboh bukan? Bibir Yanon bergerak, berkata pelan, Shixiong, kamu terlalu banyak berpikir. Lisu melihat sekeliling, berkata dengan ringan, Shimei, apakah kamu merasa bahwa suhu di jurang ini agak aneh? Yanon mengangguk, berkata, benar,
sekarang sudah sangat dalam, tapi suhunya tampak lebih panas. Li Su berkata, ini bukan hanya lebih panas. Jauh lebih panas dari biasanya. Dalam perjalanan aku terbang ke sini, aku hati-hati melihat ke batu-batu hitam di jurang ini, menentukan bahwa ini dibentuk oleh magma yang keluar dari ribuan meter bawah tanah pada zaman kuno. Jurang ini mungkin adalah kawah gunung berapi. Ah, seru Yanon. Dia segera menyadari, kamu mengatakan. Li Su melanjutkan, benar, itu berarti arwah rubah sengaja memilih kawah gunung berapi ini sebagai sarang mereka. 300 tahun yang lalu, arwah rubah itu berani, sembrono, menyerbu tempat terlarang dupa kita, mencuri barang inferno kita. Tetapi penjaga Shangguan Shishu segera datang setelah dia mendengar tentang hal itu, dan pamer dengan menangkap roh-roh rubah itu. Iblis rubah berekor 6 yang licik, telah melarikan diri. Dia tiba-tiba tertawa dingin, lalu melanjutkan, tetapi dengan budidaya Shangguan Shishu yang dalam, dan espernya, Lunar Ice Stinger, adalah yang terbaik di dunia, sangat kuat. Aku telah mendengar tentang ini dari Tuan Lembah kami, meskipun 6 untungnya si rubah ekor melarikan diri, nadinya berdenyut oleh Lunar Ice Stinger milik Shangguan Shishu, merusak penanamannya. Selama 300 tahun, dia tidak mati, tetapi harus sangat menderita, kehilangan semua penanamannya. Dengan racun es yang merusak dia hari dan malam, lebih baik berada di dekat yang paling dan tempat terpanas untuk mengurangi rasa sakit. Yanon tersenyum, jadi itu artinya iblis rubah berekor 6 kemungkinan besar ada di jurang ini. Shixiong, kamu bisa berpikir jauh ke depan, Shimei benar-benar mengagumi. Sedikit tanda kebanggaan muncul kembali di wajah Li Su. Ia berkata, kami adalah murid-murid dupa, berhutang budi atas kebaikan faksi kami tidak dapat membiarkan faksi kami kehilangan muka. Kali ini kami hanya berharap surga akan memberkati kami, mengembalikan barang itu kepada pemiliknya, kembalikan artefak ilahi, dan iblis menerima keadilan. Yanon tersenyum tanpa mengatakan apapun. Li Su meliriknya, berkata, ayo pergi. Yanon mengangguk. Kedua sosok itu berubah menjadi lampu cepat sekali lagi, dengan cepat turun ke dalam kegelapan yang dalam. Sao Danon memegang tongkat api dengan tangan kanannya sementara tubuhnya ditangkap oleh tentakel raksasa itu. Dia hampir bisa mendengar suara retak tulangnya. Tidak ada tempat di tubuhnya yang tidak memiliki rasa sakit. Dan dibawa ke bawah tanah jauh oleh tentakel raksasa dengan kecepatan tinggi, wajahnya ditembus angin, bintang-bintang terbang di depan matanya, otaknya dalam kekacauan, pemandangan mengerikan terus-menerus berkelebat di benaknya. Panjang tentakel itu mengejutkan, setelah ia dijatuhkan oleh 5 yard. 1 yard di Cina sebenarnya sama dengan 10 kaki, cukup panjang, dengan cahaya lemah dalam kekacauan, Sao Danon melihat ia telah mencapai dasar jurang. Tidak ada kehidupan di sekitar, hanya sebuah gua besar di depan. Tinggi 10 meter, lebar 7 atau 8 meter, gelap gulita, tidak bisa melihat apa yang ada di sana. Tentakel besar itu berasal dari monster di dalam gua itu. Sekarang rasanya monster itu bahkan lebih besar, sebelum melihat makhluk apa itu. Sao Danon diayunkan oleh tentakel raksasa di udara kemudian menyaksikan dirinya ditarik ke dalam gua. Tetapi pada saat ini, cahaya hantu melintas di pintu masuk gua, roh rubah 3 ekor yang lama menghilang muncul kembali dengan cermin inferno. Dia mengangkat kepalanya, melihat Sao Danon ditangkap dengan ketat oleh tentakel raksasa, tanpa kekuatan untuk melawan. Rasa membunuh melintas di wajahnya yang lembut dan hendak berbalik ke gua dan berbicara. Tapi kemudian dia memikirkan sesuatu, tiba-tiba berhenti, berbalik memandang Sao Danon yang berjuang tetapi tidak berhasil. Dia menghela nafas, berkata pelan, melihat reaksimu ketika kamu melihat ke dalam Lunar Well, kamu juga orang yang penuh cinta. Biarkan kamu hidup. Kemudian, dia mengangkat Inferno Mirror di tangannya, bersinar di gua, dan pada saat yang sama, dia memberikan lolongan aneh seperti rubah liar. Setelah beberapa saat, tampaknya seperti menerima pesanan, tentakel besar dengan cepat menyusut ke dalam gua. Sao Danon ditarik ke dalam kegelapan. Dia tidak bisa lagi melihat cahaya. Dia tiba-tiba merasakan bau darah mengelilinginya.
Permukaan tentakel yang menangkapnya licin, tapi itu hanya menangkapnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, roh rubah 3 ekor mendengar angin bersiul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 2 sinar cahaya, emas dan putih, ditembak jatuh. Dia tertawa dingin, lalu kembali ke gua, menyinari gua dengan inferno mirror lagi, dan melolong serupa. Kedua sinar cahaya itu adalah Onara dan Bilu. Mereka senang bahwa mereka menangkap roh rubah 3 ekor. Tapi melihat tidak ada pemandangan Saudanon, Bilu khawatir. Sebelum mereka bisa menenangkan diri, ketika roh rubah 3 ekor bergerak, angin kencang meraung di gua raksasa. Itu adalah tentakel raksasa lain yang menimpa mereka. Saudanon terjebak dalam kegelapan. Dia ditarik lebih dalam oleh tentakel. Dalam perjalanan, dia terus memukul dinding batu, ditambah beberapa belokan. Meskipun dia tidak menghancurkan kepalanya, ditutupi dengan kotoran tidak bisa dihindari. Tapi di tempat gelap seperti itu, tidak ada yang bisa melihatnya. Ini berlanjut untuk beberapa saat. Bau darah di udara semakin berat. Tapi sekelilingnya gelap gulita, tanpa seberkas cahaya, tidak mungkin dia bisa melihat sekelilingnya. Tapi untungnya, meskipun tentakel raksasa masih menangkapnya dengan erat, roh rubah 3 ekor tampaknya memberi perintah untuk tidak menyakiti Saudanon. Tentakel tidak menjadi lebih kencang, membuat Saudanon menarik napas. Akhirnya, tentakel besar berhenti di tempat yang gelap gulita. Tidak lagi bergerak, tetapi masih memegang Saudanon dengan erat. Saudanon mengambil nafas berat. Dia masih kaget. Kegelapan di depannya tampak tak berujung. Saudanon tiba-tiba merasa ada monster besar yang luar biasa menduduki kegelapan di depannya. Memikirkan itu, dinginkan mengisi seluruh tubuhnya. Di gua kuno ini, seperti tidak pernah ada cahaya masuk ke sini sejak zaman kuno, gelap seperti LNK. Tetapi dunia yang tidak dikenal ini, telah membawa manusia ketakutan mereka yang paling kuno dan terdalam. Bab 10 Binatang Aneh B. Tentakel yang diikatkan di tubuhnya mengingatkannya sepanjang waktu bahwa sebelum dia, akan ada monster yang tidak terduga. Waktu, sepertinya membeku. Ada suara pertempuran yang datang dari jauh, samar tapi akrab. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sesuatu dengan gelisah berdenyut. Beberapa gerakan tiba-tiba datang dari kegelapan. Meskipun Saudanon tidak bisa melihatnya, gagasan melintas di benaknya, dia pikir mungkin tubuh monster itu ada di sini, dan itu hanya mengeluarkan lengan lain untuk melawan Bilu dan Onara di luar gua. Pikiran ini tidak bertahan lama, karena Saudanon tiba-tiba menemukan tentakel di sekitarnya yang tidak lagi memasukkan kekuatan tambahan, tampaknya menerima kejutan, atau mungkin alasan lain, mulai mengencangkan lagi. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, tekanannya seperti mengamuk gunung dan laut. Mata Saudanon menjadi gelap. Seluruh tubuhnya kesakitan, dia berteriak, mati-matian menggunakan semua kultivasinya dari esensi murni untuk bertahan. Tetapi kekuatan tentakel itu tak terbendung seperti iblis, dia tidak bisa bertahan. Tulang rusuk di dadanya membuat suara pecah. Saudanon tidak bisa peduli lebih lama, dan menyalurkan setengah dari kultivasinya, Fawin Wisdom, yang diajarkan oleh Biksu Suci Pusi dari Skysong. Berharap itu bisa membantunya bertahan lebih lama. Tidak apa-apa sebelum dia menyalurkannya, tapi sekarang mantra tertinggi Fua dan seni menakjubkan Jadeon segera mengecualikan satu sama lain di dalam tubuhnya karena cara untuk berkultivasi dan menyalurkan sangat berbeda. Denyut nadinya sangat menyakitkan seperti ditusuk jarum. Dan pada saat yang sama, di bawah tekanan dari tentakel raksasa di luar. Tulangnya hampir patah. Saudanon tidak berdaya dalam kegelapan. Saat tekanan semakin kuat, kesadarannya juga menjadi buram. Pada saat kritis ini, garis-garis perikop aneh muncul di benaknya. Surga tidak memiliki penilaian, prinsip tidak memiliki nama. Jadi jika mencapai tanpa pamrih, tidak ada penyesalan, tidak ada keinginan, tidak ada karma, maka itu adalah kebenaran. Memegang kebenaran, di dalam adalah sifat diri, dunia adalah pusat. Kata-kata ini terdengar dari lubuk hatinya, bergema di benaknya. Ini adalah salah satu bagian dari ringkasan, Liburis.
Bagian yang pernah membuatnya bingung tentang bagaimana menggabungkan seni yang benar-benar berlawanan dari Fua dan Dagos menjadi satu. Tetapi pada saat ini, dalam situasi tanpa harapan ini, tubuhnya hampir hancur, sangat menyakitkan, sebagian pikirannya menjadi jernih. Mengabaikan rasa sakit yang menusuk di tubuhnya, hanya menggemakan bagian-bagian dalam pikirannya. Jadi semuanya ada di dalam dunia, perhatikan oleh dunia. Jadi tidak ada yang baik atau buruk. Jadi dunia selalu ada di sini, tidak bisa dibuat. Jadi materi tidak bisa bertahan lama, maka itu tidak bisa memenuhi keinginan. Tongkat api redup yang dipegang di tangannya sepanjang waktu, perlahan menyala lagi. Lampu hijau hantu naik samar. Perasaan dingin membekukan menjalar di tubuhnya. Shao Danon tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan, tetapi matanya terbuka lebar. Seluruh otaknya hanya menggemas satu kalimat, jadi materi tidak bisa bertahan, maka itu tidak bisa memenuhi keinginan. Jadi materi tidak bisa bertahan, maka itu tidak dapat memenuhi keinginan. Jadi materi tidak dapat bertahan, maka itu tidak dapat memenuhi keinginan. Ah! Dia mengangkat kepalanya ke langit, berteriak, suaranya sudah serak. Jadi materi tidak bisa bertahan, maka itu tidak bisa memenuhi keinginan. Dua energi dari esensi murni dan kebijaksanaan Fawin yang berada dalam konflik tiba-tiba melonjak keluar dari lengan kanannya seperti gelombang mengamuk setelah naksir, dan dipaksa ke tongkat api hitam. Setelah beberapa saat, api bersinar terang. Di bawah cahaya hijau mistis, tongkat itu tampak terstimulasi oleh sesuatu. Setiap detail menjadi sangat jelas. Bahkan pembuluh darah itu berdenyut-denyut seperti menerima darah segar, mengalir dengan darah merah tua yang jahat. G. Menyusul peristiwa aneh tongkat api, ada suara aneh yang keluar dari tubuh Shao Danon, tetapi itu bukan suara retak tulang, melainkan suara detak jantung yang cepat, seperti darah mendidih yang akan keluar melalui kulit sementara miliknya tubuh tidak memiliki tanda abnormal. Tanpa disadari, Shao Danon sadar kembali. Dia tidak mencari tahu apa yang terjadi pada tubuhnya tetapi menemukan dia masih ditangkap oleh tentakel raksasa. Namun bedanya adalah, pada saat pencerahan ia telah memaksa seni Fua dan Dagos ke tongkat api. Tongkat api sekarang bersinar sedikit berbeda. Di dalam cahaya hijau mistis, ada juga sinar samar cahaya keemasan, dan juga cahaya merah jernih menyeramkan dari nadi. Aura ini dengan enggan membuka ruang kecil dari tentakel, tetapi kemudian Shao Danon menyadari kekuatan tentakel raksasa itu terlalu kuat. Setelah menemukan perlawanan Shao Danon menjadi lebih kuat, itu menempatkan lebih banyak kekuatan untuk menekannya dengan setidaknya 100 kali lebih kuat. Hanya sesaat kerja, aura yang diangkat oleh tongkat api akan jatuh dan tidak bisa bertahan lama. Shao Danon tidak bodoh. Dia tahu jika ini terus berlanjut, akhirnya adalah kematian. Dia bertekad, mau mengambil risiko, lalu dia menggertakkan giginya, dengan segenap kekuatannya, tongkat api langsung menyala, mengambil kesempatan terakhir, Shao Danon berteriak, dengan cepat menampar tentakel dengan tongkat api. Setelah bunyi, tiupan, seluruh tongkat api menusuk ke tentakel seperti bilah yang saleh. Dalam kegelapan, karena satu-satunya cahaya yang berasal dari tongkat api telah masuk ke tentakel raksasa itu, sekitarnya segera redup, tanpa seberkas cahaya pun. Merasakan kehidupan kegelapan, merasakan mayat mati di sekitarnya, Shao Danon menahan napas pada saat itu. Tuh! Sinar cahaya tiba-tiba menciptakan lubang besar pada tentakel dan ditembakkan dengan cahaya aneh tongkat api. Tuh! Suara lain, dan pada ukuran lain dari tentakel, seberkas lainnya keluar. Diikuti dengan serangkaian, suara. Mulut Shao Danon sedikit terbuka, menonton tentakel besar yang menjebaknya ditusuk seperti kertas tipis. Semakin banyak cahaya keluar, bersinar di tanah dan bersinar pada dirinya sendiri. Segera, Shao Danon merasa tentakel terlepas darinya tanpa daya. Pada saat ini, tongkat api keluar dari bagian dalam tentakel, terbang kembali ke tangannya. Dengan cahaya yang keluar dari tongkat api, Shao Danon bisa melihat tentakel raksasa berbaring di tanah dengan luka dan kekeringan di seluruh, sangat berbeda dari penampilan yang kuat dan licin beberapa saat yang lalu. Dia baru saja melarikan diri dari gerbang kematian, dia masih shock.
Monster di depannya itu juga aneh. Ia menerima luka yang sangat parah, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Ketika napas Hao Danon menjadi stabil, dan dia berencana untuk menemukan jalan keluar, angin raksasa menjerit di hadapannya dalam kegelapan. Dengan bantuan cahaya redup, rahang Hao Danon terjatuh ketika dia melihat tentakel raksasa keluar dari kegelapan, dengan bayang-bayang menari. Ada banyak dari mereka. Bab 10 Binatang Aneh C. Satu tentakel hampir merenggut nyawanya, konsekuensi menghadapi situasi ini jelas. Tanpa pikir panjang, Hao Danon berbalik dan langsung terbang dengan tongkat api. Tetapi setelah hanya satu halaman, bang, ia dan tongkatnya dihancurkan di dinding batu yang kokoh. Rasa sakit menembus sumsumnya. Naksir ini sangat parah. Dia merasa ada benda lengket di wajahnya, dia mungkin berdarah, tetapi tidak ada waktu untuk peduli tentang ini. Dia terjebak di gua yang gelap gulita ini, seperti orang buta. Dan karena dia sangat bingung ketika dia ditangkap oleh tentakel ke sini, dia tidak bisa mengingat jalan masuk. Dia seperti lalat tanpa kepala, sepenuhnya bergantung pada nalurinya dan suara angin. Menabrak di dalam gua, sering dihancurkan di dinding jika tidak hati-hati, tetapi momen yang bisa dia hindari dari tentakel adalah momen. Tentakel dalam kegelapan tidak hanya besar, tetapi juga sangat gesit. Hao Danon mencoba melarikan diri dengan hidupnya, tetapi jeritan angin dekat dengan punggungnya. Hatinya sangat ketakutan. Dia memejamkan mata, berteriak, dengan sembarangan maju ke depan dengan tongkat api, hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tentakel. Namun, di bawah tekanan ingin melarikan diri, kecepatan tongkat api sangat meningkat, tetapi dinding di sisi lain tidak begitu baik. Setelah 3 yard, booming, dia menghantam dinding lagi. Tapi kali ini agak berbeda. Dindingnya tampak agak lemah. Di bawah naksir, dia menghancurkan dinding. Beberapa cahaya keluar, dengan gelombang panas bergulir padanya. Hao Danon terkejut. Sebelum dia bisa menarik diri kembali, sebenarnya dia tidak bisa menarik dirinya kembali bersama, bahkan jika kepalanya lebih keras, perlindungan esper lebih kuat, naksir ini masih akan membuatnya pusing di seluruh, dia mendarat di sebuah tempat sempit. Terowongan, dan berguling ke bawah. Penggulungan ini berlangsung selama periode waktu tertentu. Dalam perjalanan, di bawah gelap, Hao Danon merasa dia dikelilingi oleh cahaya merah terang, pada saat yang sama dia juga bisa merasakan gelombang panas yang membakar. Di mana-mana di tanah di mana ia dapat menyentuh terbakar. Dia memukul lukanya beberapa kali, begitu menyakitkan sehingga bintang menari di depan matanya. Tapi sebenarnya, Hao Danon dapat bertahan sampai sekarang, dia mungkin lebih seperti batu dibandingkan dengan Onara yang masih bertarung di luar gua. Akhirnya, tubuhnya yang berputar berhenti. Bibirnya berdarah, wajahnya dipenuhi luka, hampir akan berantakan. Dia mengerang dan perlahan mengangkat kepalanya. Dan kemudian, dia tertegun. Di depan matanya, itu adalah gua bawah tanah raksasa. Namun bedanya, di mana-mana dipanaskan lahar merah terang, membentuk danau mendidih, mengisi seluruh dasar gua, di permukaan danau, gelembung yang dipanaskan sering naik, lalu meletus. Di tempat yang lebih ganas, magma panas melesat ke udara seperti gelombang pasang. Nyala api lava telah membuat gua besar itu menjadi dunia merah yang cerah. Adapun Hao Danon sendiri, dia berada di platform di atas danau lava. Di belakangnya adalah jalan dari mana dia berguling. Di hadapannya, di ujung peron tempat itu begitu panas sehingga tidak tahan, ada sarang berbentuk oval dengan rubah putih diam-diam terbaring di sana. Rubah putih besar. Matanya tertutup, seperti tidur nyenyak. Tubuhnya melengkung pelan. Sangat cantik. Hao Danon perlahan berdiri, menahan napas dan perlahan berjalan ke arahnya. Perlahan, langkah demi langkah, berjalan ke sana. Gelombang panas menjadi lebih panas, membakar wajah Hao Danon merah cerah. Tapi dia tidak merasakannya. Di matanya yang besar dan terbuka lebar, hanya ada rubah yang cantik, lembut, tenang, rubah, dan di belakangnya. Di sana, di dalam bulu yang indah, ekornya melengkung pelan. Bulu kecil dan indah, di tempat bercabang tetapi juga harmoni, ada total 6 ekor. Chapter 55.
Kematian Iblis A. Gelombang panas memenuhi gua bawah tanah yang terbakar, lahar merah terang yang bergulir di bawah peron, sering mengeluarkan suara letupan. Sao Danon semakin merasa napasnya menjadi lebih sulit. Udara yang terhirup ke paru-parunya terbakar. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas api. Namun, 6 ekor di depannya masih diam-diam berbaring di sana, sepertinya cukup menikmatinya. Dia berdiri diam, menonton. Ragu-ragu sejenak, lalu maju ke depan, dan memegang tongkat apinya dengan erat pada saat yang sama. Peron itu panjang dan sempit, membentang jauh di atas danau lava. Saat Sao Danon berjalan lebih dekat, suhu di sekitarnya lebih panas, hampir tidak ada yang bisa menanggungnya. Mungkin karena panas terik atau alasan lain, tenggorokan Sao Danon sangat kering. Tapi dia tidak terganggu, sepasang mata tertuju pada rubah itu. Dia berhenti ketika dia 3 langkah dari rubah. Karena jauh lebih dekat, dia bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Dia menyadari itu memang rubah yang indah. Bulu putih murni di seluruh, terutama di tempat neraka yang terbakar ini, putih seperti salju. Belum lagi tentang satu bulu yang berbeda, bahkan tidak memiliki tanda terbakar. Hanya saja, matanya lebih dekat. Mereka mengerutkan kening seolah ada sedikit rasa sakit yang tergantung di antara kedua alisnya. Sao Danon melihat itu, banyak ide melewati otaknya seperti pencahayaan. Dari Laguna Collective hingga sekarang, yang ia dengar hanyalah rubah 3 ekor, sebagai ancaman. Tapi rubah di depannya jelas berbeda dari rubah 3 ekor yang baru saja dia lawan sebelumnya. Dia dapat dengan samar-samar mengingat, ketika dia masih muda, Savion telah memberitahunya, dunia begitu besar sehingga tidak ada yang tidak mungkin ada. Ada banyak gunung dan sungai yang anggun, dan juga banyak iblis dan monster. Ada sebuah legenda mengatakan, rubah cerdas di dalam binatang buas. Banyak yang dibudidayakan menjadi iblis. Dan di dalam ras rubah, ada cabang yang memiliki kekuatan paling spiritual. Dan ada hal khusus tentang mereka, semakin tinggi budidaya, semakin banyak ekor yang mereka dapatkan. Melihat rubah berekor 6 di depannya, hatinya tertegun. Kemudian pada saat ini, rubah 6 ekor di depan matanya, tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak. Ekor dan kepalanya bergerak. Setelah itu, ia membuka matanya. Dalam pupilnya yang gelap dan dalam, mencerminkan sosok pemuda yang gelisah. Sao Danon terkejut dan mundur selangkah, meletakkan tongkat api di depan dadanya, bersiap. Tapi rubah putih berekor 6 hanya menatapnya, tubuhnya masih berbaring di batu biru itu, tidak punya niat untuk bertarung. Seseorang dan rubah, saling berhadapan seperti ini. Tidak ada suara di sekitar mereka, hanya suara mendidih lava berusia ribuan tahun jika ada suara, tapi sepertinya sangat jauh. Udara masih menyala, melayang di antara manusia dan rubah. Pemuda. Lo, dengan suara letih, keluar dari mulut rubah, memecah kesunyian, apa yang kamu lakukan di sini? Sao Danon bisa membayangkan bahwa rubah menderita penyakit, itu sebabnya suaranya sangat lemah. Tetapi dia tidak mengecewakan penjaganya, dia berkata, kalian para iblis merusak dunia. Aku, sebagai murid dari sisi kebaikan, akan mencabik-cabik bahaya demi orang-orang. Rubah putih berekor 6 menatapnya, matanya bersinar, tidak marah atau mencibir. Itu hanya menatapnya dengan ringan, setelah beberapa saat, itu mengalihkan pandangannya, berkata dengan tenang, ambisi yang bagus. Sao Danon kaget, lalu mengerutkan kening dan berteriak, jangan beri aku ini, berdiri, aku. Kamu akan membunuhku? Rubah putih berekor 6 tiba-tiba memotong, dengan tenang bertanya. Sao Danon tidak menyangka akan bertanya langsung padanya. Dia terkejut, lalu segera menyadari, berkata, kalian roh rubah sedang merugikan dunia, menyebabkan orang menderita. Aku membunuhmu hanya untuk membawa keadilan ilahi. Rubah putih berekor 6 memutar kepalanya ke samping, dengan sedikit jijik, juga sedikit kesedihan, katanya, anak muda, aku melihat bahwa kamu kurang dari 20 kan? Sao Danon mendengus, jadi, aku masih akan membunuh iblis. Rubah putih berekor 6 menundukkan kepalanya, tiba-tiba dengan seruan, ia berkata, ya. Kalian manusia benar-benar berbakat dalam budidaya. Kita rubah selama ribuan tahun dalam budidaya yang bekerja keras,
manusia potensial yang baik hanya membutuhkan beberapa ratus tahun untuk mengungguli kita, seperti orang tua Shangguan itu, lalu dia tiba-tiba berhenti, memberikan senyum pahit, memandang Shao Danon, katanya perlahan, anak muda, usiamu masih sangat muda, bagaimana kamu tahu kalau ras rubah adalah merugikan dunia, menyebabkan orang menderita? Shao Danon tertawa dingin, roh rubah 3 ekor temanmu mengganggu penduduk Laguna Kolektive sepanjang hari. Tidak hanya merampok ternak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga merenggut nyawa banyak orang. Bukankah itu merugikan dunia, menyebabkan orang menderita? Rubah putih berekor 6 merenung sejenak, berkata, benar, aku mendengar tentang ini darinya. Memang seperti yang kamu katakan, 3 hari lalu dia pergi ke Laguna Kolektive. Ayah dan anak itu berani menolak. Penyakit aku buruk hari itu, dia dalam suasana hati yang buruk, jadi dia membunuh 2 manusia bodoh yang sembrono. Shao Danon berkata dengan marah, lalu apa yang masih ingin kamu katakan? Rubah putih berekor 6 berkata dengan ringan, kamu salah paham. Aku tidak berdebat denganmu. Jika aku adalah dia hari itu, aku masih akan membunuh mereka. Shao Danon sangat marah, dia menunjuk dan berkata, dan kamu berani mengatakan itu tidak membahayakan dunia, menyebabkan orang menderita, mati iblis. Lampu hijau tongkat api menyala, hendak menembak di udara. Rubah putih berekor 6 tidak berniat untuk bergerak, masih berbaring di sana. Ia berkata dengan ringan, dunia yang kamu bicarakan, apa artinya itu? Shao Danon terkejut. Pikirannya berpacu. Tiba-tiba, melihat rubah putih berekor 6, mendengarkan kata-katanya yang tenang, dia dengan aneh mengingat Wan Renguang. Samar-samar, ada suara yang memanggil dari lubuk hatinya. Cahaya tongkat api redup secara bertahap. Namun, suara rubah putih 6 ekor masih berlanjut, di mata kamu, yang disebut dunia adalah tempat di mana kamu manusia sebagai bos? Segala sesuatu di dunia ini untuk kamu ambil sebagai manusia. Jika ada perlawanan, maka itu menjadi merugikan dunia, menyebabkan orang menderita, lalu itu menjadi tak termaafkan, pantas mati, kan? Shao Danon memandangi rubah. Dia merenung dan tidak berbicara. Dia tidak tahu mengapa roh rubah 3 ekor dan rubah putih berekor 6 itu suka berbicara dengannya. Apa yang tidak dia mengerti lagi adalah mengapa kata-kata yang menantang keyakinannya memiliki dampak yang begitu besar dalam benaknya. Tapi, tahukah kamu bagaimana perasaan ras lain? Binatang-binatang yang dibunuh, dimakan oleh manusia, bagaimana perasaan mereka? Tetapi pada akhirnya, itu hanya karena kamu manusia yang kuat, binatang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, hanya tersisa dengan terbunuh. Suara rubah putih berlanjut dengan tenang, karena itu yang terjadi, kami rubah sedikit lebih kuat dari kalian manusia, membunuh beberapa dari kalian, apa yang salah dengan itu? Dunia ini adalah kehidupan yang kuat, dan yang lemah tetap mati. Ia tersenyum, memperhatikan Shao Danon, berkata, apa yang kamu katakan? Shao Danon menatapnya, menggigit bibirnya, tidak mengatakan apa-apa. Juga, bahkan di dalam manusia, bukankah itu sama? Kamu para pembudidaya, masih tidak dapat mencapai keabadian bahkan sekarang, tetapi sudah saling bertarung. Yang disebut baik dan jahat, sebenarnya hanya apa yang kamu katakan membuatnya menjadi cara. Ini tidak lebih dari sekedar pemenang yang benar, yang kalah adalah yang salah. Kemudian dia tersenyum lagi, memperhatikan Shao Danon, mengulangi, apa yang kamu katakan? Shao Danon menutup matanya, mengangkat kepalanya, dan mengambil napas dalam-dalam. Rubah putih tidak berbicara, sepertinya lelah setelah mengatakan itu banyak lama. Apa yang kamu ingin aku katakan? Shao Danon tiba-tiba berkata. Bab 1 Kematian Iblis B. Rubah putih memandangnya, menemukan bahwa dia sudah membuka matanya. Mata pria muda yang rumit namun cerah itu menatapnya. Setiap orang dari kalian memberitahuku hal yang sama. Shao Danon berkata dengan dingin, rasanya salah kalau aku berada di orang benar, dan kamu membunuh orang yang menyebabkan kekacauan itu benar. Kamu para bidat jahat, selain meracuni pikiran orang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Rubah putih tiba-tiba mengerutkan kening, matanya bersinar, berbunyi, apa, ada orang lain yang memberitahumu hal yang sama? Shao Danon tidak menjawab,
Tetapi cahaya mistis tongkat api telah mencerahkan lagi, bersinar di wajahnya, suaranya mengeluarkan, "Iblis, ayo." Lampu hijau hantu menutupi cahaya merah menyala, seperti gunung yang jatuh di atasnya. Rubah putih berekor 6 sedang menyaksikan cahaya hijau yang menekan. Di tempat lava yang menyala seperti itu, ada sedikit kedinginan, menyebabkannya menggigil. Pada saat ini, Shao Danon tiba-tiba mendengar peluit angin cepat datang dari belakang, terowongan tempat dia jatuh. Suara itu seperti raungan binatang buas, juga seperti kuku ribuan serigala, dengan momentum besar sebelum dia bisa melihat apa itu. Shao Danon terkejut, tetapi tidak berani menurunkan penjagaannya di rubah putih berekor 6, dia mengambil tongkat api, meletakkannya di depan dadanya, bersiap-siap. Dan di tempat yang agak jauh, rubah putih berekor 6 juga mengerutkan kening, memandangi terowongan. Tak lama setelah itu, Shao Danon merasakan gelombang panas yang datang dari terowongan. Membalut menjadi lebih sulit, memberinya perasaan dimasak di gua lava ini. Saat dia berada dalam keadaan bingung dan terkejut, kebisingan semakin dekat, momentum semakin kuat. Setelah beberapa saat, terowongan gelap itu memelototi cahaya di depan matanya. Naga api raksasa keluar dari terowongan sempit. Setelah keluar dari gua, naga api meraung, naik ke udara, menunjukkan taring dan cakarnya. Sosok putih turun dari kepala naga. Itu adalah roh rubah 3 ekor yang menyihir. Dia mendarat di depan rubah putih berekor 6, ada kekhawatiran di wajahnya. Ada beberapa tempat yang robek dan kotor di pakaian bersihnya. Sepertinya dia menderita beberapa kerugian dalam pertempuran. Shao Danon terkejut, berakar di tanah, tidak maju. Perhatiannya tertarik oleh naga api raksasa di udara. Naga api ditutupi dengan nyala api, bahkan matanya adalah 2 bola api. Momentum naga api menjadi lebih ganas di gua lava bawah tanah ini. Setelah raungan naga api menyerbu ke bawah. Shao Danon terkejut, segera melangkah mundur, tetapi naga api hanya melewatinya. Dalam gelombang panas, naga api meraung dan mengebor ke danau lava, menghilang. Beberapa saat kemudian keluar, berenang nyaman di danau panas yang menakutkan ini. Suara tenang roh rubah 3 ekor datang, "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" Rubah putih berekor 6 tersenyum, berkata dengan ringan, "Tuan muda dari sisi baik ini belum melakukan apa-apa terhadap rubah yang sekarat ini." Shao Danon memerah, lalu mengerutkan kening. Dari apa yang dikatakan rubah putih berekor 6, sepertinya akan mati karena sakit. Ada kesedihan di wajah roh rubah 3 ekor, dia berkata dengan tenang, "Saudaraku, di samping 2 orang yang datang dengan pemuda itu, ada juga 2 dari lembah dupa." Tubuh rubah putih berekor 6 menggigil, menoleh padanya, berkata, "Apakah itu orang tua Shangguan?" Roh rubah 3 ekor menggelengkan kepalanya, "Tidak, itu adalah murid-murid dari generasi muda, tetapi budidaya mereka cukup dalam. Aku bukan lawan mereka." Rubah putih berekor 6 terkejut, menghela nafas, "Aduh, kamu baru 300 tahun berkultivasi. Bahkan dengan Inferno Mirror, bagaimana kamu bisa melakukan perlawanan terhadap murid luar biasa dari faksi-faksi terkenal itu?" "Biarkan saja." Pada wajah menyihir roh rubah 3 ekor, 2 garis air mata menyelinap, "Tapi, saudara, sekarang, gua Drake kegelapan, ini tidak memiliki jalan keluar. Jalan di atas telah ditutup oleh 4 dari mereka. Sekarang meninggalkan dengan Giant Black Ledge untuk menahan mereka. Tapi esper mereka terlalu kuat, aku takut mereka akan berada di sini dalam dupa waktu." Catatan 1. Apa yang harus kita lakukan? Rubah putih berekor 6 menatapnya, mengangkat kaki depannya dengan susah payah, berusaha meraihnya. Tapi ketika diangkat ke udara, benda itu jatuh. Dia ternganga, lalu berkata, "Tidak bisakah kamu melihat? Bahkan jika mereka tidak datang, aku tidak akan bertahan lama." Air mata roh rubah 3 ekor jatuh pada bulu putih salju murni rubah putih. Suara rubah putih sangat tenang, "Selama 300 tahun, aku melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain, selalu hidup dalam kehidupan bayangan, takut orang-orang di lembah dupa akan memburu aku, dan juga perlu menderita, Lunar Ice Stinger, racun es. Tapi sekarang, aku akhirnya tidak bisa melarikan diri." Roh rubah 3 ekor berkata dengan sedih, "Saudaraku, jangan katakan itu.
Aku akan membawamu keluar dari sini. Kami masih memiliki cermin Inferno dengan kultivasi kamu, kami pasti bisa. Rubah putih perlahan menggelengkan kepalanya, berkata dengan tenang, yayasan kultivasi aku ribuan tahun telah rusak sedikit demi sedikit oleh racun es Lunar Ice Stinger selama 3000 tahun ini. Sekarang tubuh aku benar-benar beku, dinginkan di dalam sumsum, aku sudah tidak bisa. Roh rubah 3 ekor menggigil, tidak bisa mengatakan apa-apa. Rubah putih mengangkat kepalanya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku benar-benar tidak bisa, tetapi kamu tidak bisa mati. Kamu memiliki cermin Inferno bersamamu. Ketika mereka masuk ke dalam terowongan, memanggil naga api dan menyerang mereka. Mereka akan terkejut dan mungkin tidak bisa menghentikanmu. Kamu akan tiba-tiba berhenti bicara. Roh rubah 3 ekor perlahan berdiri di depannya, memasukkan tangannya ke pakaiannya dan mengeluarkan esper dengan benang merah di kedua sisi. Itu adalah cermin Inferno. Di gua lava yang terbakar ini, cermin Inferno bersinar dengan warna merah. Dan totem api kuno di tengah, akan terbakar dan melonjak. Roh rubah 3 ekor, wanita yang menyihir di mata Shao Danon, sedang menatap Inferno Mirror di tangannya. Segera setelah itu, setetes air mata diam-diam jatuh di cermin Inferno. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi asap putih, menguap ke udara. Jadi, rubah juga punya air mata? Jadi, iblis juga punya cinta? Shao Danon tertegun dan terpaku. 300 tahun, kakak. Dia berkata dengan tenang, dengan sedih, total 300 tahun. Ketika aku memiliki sedikit pencapaian dalam kultivasi dan bertemu kamu di Fox Hill, sejak saat itu, aku mengikuti kamu. Ke ujung dunia, ke gurun kering, hidup dalam kehidupan yang gelap, hidup dalam kehidupan yang perlu dikhawatirkan diburu orang. Tapi, aku tidak pernah menyesal. Shao Danon perlahan mengambil beberapa langkah, berdiri di belakang mereka. Kebingungan aneh muncul di hatinya. Ketika dia mendengar istilah Fox Hill, hatinya bergerak, itu terdengar familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat apa itu. Wanita yang menyihir. Matanya dipenuhi air mata, tapi hari ini, mengapa kamu menyuruhku pergi? Rubah putih menurunkan kepalanya. Shao Danon memperhatikan tubuhnya gemetar, mungkin karena kedinginan, atau hatinya tergerak. Saudara! Wanita penyihir itu tiba-tiba berteriak. Suara itu sangat sedih dan melengking. Rubah putih mengangkat kepalanya. Shao Danon juga terkejut olehnya. Inferno Mirror yang tampak aneh ditempatkan dengan lembut di dadanya yang lembut dan bergelombang, bercahaya dengan cahaya lembut. Seluruh tubuh rubah putih itu gemetar, dengan kekuatan tiba-tiba yang tidak diketahui, mengangkat setengah tubuhnya, berteriak, tidak. Bang! Ledakan, seperti memukul hati Shao Danon. Dia berdiri di belakang wanita menyihir itu, melihat cahaya Inferno Mirror keluar dari punggungnya yang lembut. Sedikit, setetes, terbentuk menjadi sinar yang menyala-nyala, menembus kembali melalui tubuhnya yang lembut. Dunia di sekitarnya, semua suara, pada saat itu, tiba-tiba menjadi jauh. Semua amarah itu, semua yang hadir, perlahan-lahan hilang. Di mata pemuda itu, hanya ada darah merah cerah yang keluar dari tubuh indah yang lembut itu, jatuh ke tanah, berubah menjadi bunga merah terang, lalu perlahan-lahan beralih ke batu-batu. Tanah merah darah, tidak akan pernah kehilangan warnanya. Bab 1 Kematian Iblis C. Dia jatuh tanpa daya, jatuh di depan rubah putih. Teriakan serak keluar dari mulut rubah putih. Shao Danon tidak bisa mengerti apa yang ingin dikatakannya. Rubah putih menjerit, dengan tubuh bergetar, ia berjuang untuk naik ke depan, naik ke tubuh lemah, sekarat tidak jauh dari itu. Tetapi tubuhnya sangat lemah sehingga hanya bisa mencapai sedikit setelah berjuang untuk waktu yang lama. Shao Danon tiba-tiba bergegas ke depan. Dia bergegas maju, pada saat ini, dia lupa segalanya. Dia dengan hati-hati membawa tubuh wanita penyihir yang terluka parah itu, menempatkannya di depan rubah putih. Kemudian dia diam-diam melangkah mundur, berdiri di depan mereka. Dan pada saat ini, peluit keluar lagi dari terowongan jauh. Setelah suara keras, sesuatu jatuh dari terowongan. Hitam dan kering. Shao Danon mengira itu adalah bagian dari tentakel yang menjebaknya.
Kemudian dia berbalik, memperhatikan dua roh rubah. Rubah putih meraih wanita menyihir itu, tubuhnya bergetar keras, bulu yang dulu cantik dengan cepat layu dalam kecepatan yang nyata. Kamu, suaranya serak, sepertinya mengatakan setiap kata merobek hatinya. Wanita yang menyihir, juga yang disebut roh rubah 3 ekor, wajahnya pucat seperti kertas, tanpa satu warna darah. Namun, itu masih lembut, sepertinya ketakutan akan kematian, rasa sakit di dadanya tidak bisa mengganggunya. Sampai sekarang, dia masih menatap rubah putih dengan lembut. Saudaraku, sekarang, kamu tidak bisa menyuruhku pergi. Rubah putih tersedak sehingga tidak bisa berbicara. Dia mengangkat tangannya, mencoba menyentuhnya. Tetapi ketika itu jatuh setelah diperpanjang setengah jalan. Darahnya telah mewarnai dada rubah putih. Kakak, kamu dan aku, akan bersama. Dia menutup matanya, dan tidak akan pernah dibuka lagi. Seluruh dunia telah tenang. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.